The Strongest System. Bab 931, tolong jangan datang dan ganggu aku. Bagian depan toko yang dibeli oleh Lin Fan ini sama sekali tidak berarti jika dibandingkan dengan kota surga soliter, dan sebagai hasilnya, tidak ada banyak pelanggan. Alasan utamanya adalah karena pemilik sebelumnya tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan ramuan ajaib dan yang lainnya. Oleh karena itu, wajar jika sebagian besar petani pasti memilih untuk tidak berbelanja di tempatnya. Adapun Lin Fan, tidak masalah baginya apakah bisnisnya bagus atau tidak. Selama luka Grid Sage pulih, dia akan segera meninggalkan tempat ini. Pada saat yang sama, dia hanya ingin bersembunyi sebentar sehingga makhluk yang paling berkuasa dapat menaruh kekhawatiran mereka pada hal-hal lain dan tidak melawannya sampai mati karena hal ini. Setelah sekian lama, Lin Fan ingin beristirahat sejenak untuk mengistirahatkan hati dan jiwanya juga. Saat ini, ada keributan di luar. Ada banyak penjaga kota kekaisaran yang berkeliaran di jalanan seolah-olah ingin menangkap seseorang. Namun, Lin Fan sama sekali tidak peduli dengan urusan ini. Tiba-tiba, gonggongan anjing terdengar. Guk-guk. Mengangkat kepalanya, Lin Fan menemukan bahwa itu adalah anak kecil dari sebelumnya. Namun, kini ada seorang pria parubaya yang berdiri di samping anak kecil itu. Aura pria parubaya itu tidak biasa, dan terlebih lagi, ada jejak aura dari pilnya sebelumnya. Terbukti, pria ini pastilah ayah yang dimaksud oleh anak itu. Ayah, dialah yang memberiku pil itu. Anak kecil itu menunjuk ke arah Lin Fan sambil berkata. Sekarang setelah ayahnya pulih, anak kecil itu secara alami bersyukur melebihi kata-kata. Kesannya terhadap Lin Fan telah berubah total. Faktanya, dia bahkan sedikit menghormatinya sekarang. Pria parubaya itu adalah seseorang dengan tingkat kultivasi surgawi tingkat 2. Oleh karena itu, ia memiliki pengetahuan umum tentang dunia. Ketika dia melihat ke atas, dia menemukan bahwa aura di sekitar dermawan di depannya ini terkendali dengan baik, tanpa sedikit pun gaung. Seolah-olah dia adalah orang biasa. Tapi, pria parubaya itu tahu bahwa kesalahan orang buta jika menganggap pria ini sebagai orang biasa. Hanya ramuan itu saja yang bisa dianggap sebagai pil paling misterius yang pernah dilihat pria parubaya ini sepanjang hidupnya. Bahkan jika itu adalah pil paling berharga di dunia ini, tidak mungkin pil itu bisa menyembuhkan luka yang dideritanya dalam sekejap mata. Luka itu telah menimpanya selama bertahun-tahun saat dia menderita kesakitan siang dan malam tanpa henti karena dimakan oleh luka itu. Pada saat yang sama, dia telah mencari obat mujarab dan pil ajaib yang tak ada habisnya. Namun, kebanyakan dari mereka hanya bisa membantu menghentikan rasa sakitnya dan tidak menghilangkannya sepenuhnya. Gedebuk. Terima kasih atas anugerah penyelamatan nyawamu, dermawan. Aku, Yang Wantian, dengan rendah hati dipenuhi rasa terima kasih. Aku bersedia bekerja sebagai budak untuk membalas anugerah penyelamatan nyawa ini, dermawan. Yang Wantian menyatakan dengan rasa terima kasih. Lin Fan duduk di sana dan mengangkat alisnya sambil berkata, aku kekurangan tukang sapu di sini. Kalau begitu, kamu bisa tinggal di sini bersama anakmu itu. Lin Fan tidak akan tinggal di sini untuk sementara waktu saja. Oleh karena itu, wajar saja jika dia membutuhkan seseorang untuk membantunya. Menggunakan satu pil sebagai imbalan atas persalinan gratis, mengapa tidak? Selain itu, Yang Wantian ini pasti akan sangat bersedia melakukannya juga. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru. Ini anak saya, Yang Zixing. Kata Yang Wantian. Yang Zixing. Lin Fan mengerutkan alisnya, merasa bahwa nama ini tidak berarti apa-apa. Tuan, apakah ada yang salah dengan itu? Yang Wantian dapat merasakan bahwa guru di hadapannya adalah seseorang yang memiliki lebih dari apa yang terlihat. Ada perasaan yang sangat tak terlukiskan pada dirinya. Tidak ada yang salah dengan itu. Hanya saja, nama ini terlalu umum. Jawab Lin Fan. Mulai sekarang, dia akan dipanggil Yang Batian. Itu nama yang lebih mendominasi dan dapat menembus surga. Lin Fan berkomentar dengan acuh tak acuh. Namun di mata Yang Wantian, hal itu menciptakan gelombang raksasa. Nama ini. Dia mungkin terbunuh sampai mati hanya dengan memberitahu orang-orang tentang namanya. Tapi sekarang ini adalah nama yang diberikan oleh gurunya, dia tentu saja harus menerimanya. Tuan, itu nama yang bagus. Yang Wantian menambahkan dengan tergesa-gesa. Ayah, anakmu di sini masih menganggap Zixing lebih baik. Anak kecil itu berkomentar dengan polos. Tidak, ini bagus. Batian bagus. Meskipun Yang Wantian berpikir bahwa Zixing juga lebih baik, dia secara alami harus menyetujui keinginan gurunya sekarang karena dia telah mengakui pria ini sebagai gurunya. Baiklah, pergi dan sapu lantainya. Jangan ganggu aku kalau tidak ada apa-apa. Lin Fan tidak banyak bicara dan terus memasuki keadaan linglung sekali lagi. Ya, Yang Wantian menganggukkan kepalanya sebelum kembali sibuk dalam diam. Baginya, upacara pengakuan pria ini sebagai tuannya tampak terlalu sederhana, bukan? Tidak disangka hal itu akan dilakukan hanya dengan beberapa kata saja. Bukankah itu terlalu cepat? Beberapa hari kemudian, Yang Wantian merasa tokonya tidak boleh terus seperti ini. Dalam beberapa hari terakhir, tidak ada satupun pelanggan. Sebagai bawahan, mau tak mau dia merasa khawatir. Dia ingin membalas rasa terima kasihnya. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak ingin bisnis tokonya terus sedingin ini. Tuan, menurutku bisnis toko ini tidak berjalan dengan baik. Menurutku kita harus mencoba membeli beberapa pil atau semacamnya. Yang Wantian memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan beberapa nasihat.
Tidak apa-apa, ini cukup bagus jika seperti ini. Oh, benar, pakaian yang kalian kenakan ini agak terlalu tua. Ayo beli yang baru. Lin Fan menyapu dengan jubahnya dan 100.000 pil Seng Yang dituangkan ke permukaan meja. Saat ini, pil Seng Yang adalah mata uang global, dan 100.000 pil Seng Yang jelas bukan jumlah yang kecil. Ini adalah jumlah yang dikumpulkan dari makhluk kuat yang membagi spirit ki dunia. Bagi kebanyakan orang, 10.000 pil Seng Yang lebih dari cukup untuk menopang kehidupan selama 1 tahun penuh. Namun bagi mereka yang berkultivasi, 100.000 pil Seng Yang ini tidak lebih dari sekedar gerimis kecil. Terima kasih Tuan. Yang Wantian segera berterima kasih. Namun, beberapa hari kemudian, Lin Fan akan selalu memasuki surganya setiap hari untuk memeriksa situasi Sage Agung. Pada saat ini, Sage Agung bersinar dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya saat kekuatan tak terbatas menyebar ke udara. Kekuatan destruktif yang ada di dalam tubuhnya bergemuruh dan mengancam akan mengambil alih seluruh tubuhnya. Kedua kekuatan yang berlawanan saling bentrok. Untuk sesaat, belum ada pemenang yang jelas. Namun, Lin Fan dapat dengan jelas mengatakan bahwa kekuatan guntur yang merusak secara bertahap menyusut besarnya. Kemungkinan besar, tidak akan lama sebelum itu sepenuhnya dikeluarkan dari tubuh Sage Agung. Serangan telapak tangan Tuan Tua Guntur itu memiliki seluruh kekuatannya. Sudah dianggap sebagai keberuntungan surgawi yang besar bagi Sage Agung untuk masih hidup saat ini. Itu juga karena Sage Agung tidak memiliki kondisi tubuh fisik sekuat Lin Fan. Dan pada hari ini, toko masih tetap dingin seperti biasanya. Tapi tiba-tiba, sekelompok besar penjaga mengepung etalase toko Lin Fan. Akhirnya menemukannya. Pemimpin di antara mereka adalah seorang pria dengan aura berwibawa. Ketika dia melihat Lin Fan, matanya bersinar karena amarah yang mengamuk. Di samping pria itu adalah Sang King Cheng, yang diinjak Lin Fan dengan kakinya. Mereka telah mencarinya di seluruh kota selama beberapa hari sekarang. Karena mereka akhirnya menemukannya, tentu saja mereka sangat bersemangat. Namun, mereka tahu bahwa pria ini sangat perkasa. Oleh karena itu, mereka membawa sekelompok besar tentara bayaran. Kalian, ketika Yang Wantian melihat para penjaga ini, alisnya berkerut sebelum dia memblokir pintu masuk toko. Tidak apa-apa, beri jalan, Lin Fan berkata dengan nada lembut. Melihat situasi ini di depan matanya, Lin Fan tidak merasa terganggu sedikitpun. Baginya, itu seperti semut yang datang mencari masalah dengannya. Yang Wantian berbalik untuk melihat kembali ke Lin Fan sebelum menganggukkan kepalanya dan bergerak ke samping. Tentara bayaran, ini orangnya. Kalian harus menjatuhkannya, perintah putra mahkota dengan suara keras. Ya, para tentara bayaran segera menganggukkan kepala sebelum berbalik untuk melihat Lin Fan. Melihat seorang pemuda seperti itu, mereka tidak peduli sama sekali. Di mata mereka, meskipun pemuda ini mungkin memiliki kekuatan, bukan berarti dia bisa bertahan melawan serangan gabungan mereka. Adapun Sang King Cheng, dia hanya menatap Lin Fan dengan ekspresi murka di wajahnya, dasar brengsek. Aku akan memastikan bahwa kamu dipenuhi dengan siksaan. Hai, pada saat ini, Lin Fan menghela nafas pelan dan meletakkan mainan itu di tangannya ke bawah. Surgawi tingkat 7, Surgawi tingkat 8, Surgawi tingkat 9. Hanya itu kekuatan yang kalian miliki. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya agar kalian tidak datang dan menggangguku, bukan? Kalau tidak, kalian sendiri yang harus menanggung akibatnya. Pada saat ini, Lin Fan berdiri. Namun, ekspresi acuh tak acuh di wajahnya membuat hati para tentara bayaran berdetak kencang. Di mata mereka, sosok pemuda di hadapan mereka ini menimpa tubuh mereka seperti gunung raksasa. Bab 932, kamu akan berani. Pada saat ini, Lin Fan mengungkapkan kekesalannya. Dia adalah seseorang yang tidak menonjolkan diri. Bahkan dengan kekuatan dominan yang dia miliki saat ini, dia rela bersembunyi dan menjadi pemilik toko pil biasa di kota kekaisaran ini. Tapi, apa kabarnya? Tidak disangka akan ada orang yang datang tepat ke hadapannya untuk memprovokasi dia. Bagaimana mungkin Lin Fan bisa menanggung hal seperti itu? Pada saat ini, tentara bayaran dari keluarga kerajaan itu memandang Lin Fan dengan heran. Perasaan sebelumnya sungguh sangat mengerikan. Seolah-olah mereka bertemu dengan binatang kuno-kuno yang sangat ganas. Di mata mereka, Lin Fan sama seperti binatang kuno-kuno yang hidup dalam pengasingan. Saat dia membuka matanya sebelumnya, aura perkasa yang tak terbatas muncul darinya. Putra mahkota, situasinya sepertinya tidak tepat, salah satu tentara bayaran berbisik pelan. Dia bisa merasakan bahwa pemuda di hadapan mereka ini luar biasa, dan tidak terlihat terlalu mudah untuk dihadapi sama sekali. Huff, ada apa dengan itu? Jatuhkan saja dia, putra mahkota mendengus dingin, jelas tidak merasa aneh sama sekali dengan situasi ini. Wajah cantik Sang King Cheng yang tiada taraf tampak seolah-olah akan meledak amarahnya kapan saja. Matanya terpaku pada Lin Fan dengan tatapan maut seolah dia tidak sabar untuk menyiksanya sampai mati ratusan dan ribuan kali. Adegan dirinya dihina adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Tidak disangka orang terkutuk ini berani menginjak-injak wajahnya di depan umum. Bagaimana dia bisa menanggung hal seperti itu? Dia adalah kecantikan nomor 1 di seluruh kota kekaisaran ini, dewi di hati banyak pria. Setiap kali dia keluar, dia akan dihormati oleh banyak orang seperti bintang di langit. Tapi, untuk berpikir bahwa pria sebelum dia ini berani menginjak kakinya, menyebabkan dia kehilangan muka di depan orang lain.
Apapun yang terjadi, dia harus membalas dendam atas hal ini. Cewek, jangan lihat aku dengan mata penuh dendam. Siapapun yang tidak tahu lebih baik mungkin berpikir bahwa kamu dicampakkan olehku. Aku adalah seseorang yang sangat menjunjung tinggi reputasiku, oke. Lin Fan menjawab dengan acuh tak acuh. Sekelompok teman kecil ini terlalu bodoh terhadap dunia. Jika dia meledak dengan kekuatan penuhnya, dia akan sangat menakuti mereka sehingga mereka praktis akan membuat kencing di lantai sekarang. Yang Wantian melindungi putranya di belakangnya sebelum memeriksa situasi di hadapannya dengan waspada. Selama ada sesuatu yang tidak beres, dia akan segera menyerang. Diam, aku pasti akan membuatmu menyesal. Tunggu apa lagi? Cepat serang dia, Sang Qinceng berteriak ke arah tentara bayaran. Meskipun tentara bayaran skeptis tentang hal ini, mereka tidak dapat melakukan apapun selain menyerang saat ini. Bam, kekuatan tentara bayaran ini tidak lemah sama sekali. Menyebabkan guntur pecah dan angin menderu, mereka langsung menyerang. Lin Fan menyipitkan matanya tanpa bergerak sedikit pun. Namun, tiba-tiba, tubuh tentara bayaran ini terlempar kembali seperti peluru saat mereka jatuh ke tanah. Lin Fan tidak mematikan dengan pukulannya. Lagi pula, dia masih harus tinggal di kota kekaisaran ini untuk beberapa waktu. Para tentara bayaran yang terjatuh ke tanah memandang pria di dalam toko ini dengan mata menakutkan. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat mereka menyerang, seolah-olah ada kekuatan besar yang menghantam tubuh mereka. Pada saat mereka sadar kembali, mereka sudah tergeletak di tanah. Ini jelas merupakan ahli yang luar biasa. Tentara bayaran ini tidak bodoh. Mereka tahu bahwa pria itu telah menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Jika dia menjadi mematikan dengan serangannya, mereka tidak akan hanya berbaring di sini sekarang. Ini, putra mahkota sangat percaya diri pada awalnya. Tapi saat ini, dia benar-benar terperangah. Ini sungguh terkutuk, sangat tidak nyata, bukan? Semua tentara bayaran ini adalah makhluk kuat yang menjaga kota kekaisaran ini. Tapi, situasi yang sedang terjadi saat ini membuat putra mahkota terkejut. Tidak disangka semua tentara bayaran ini akan dikalahkan oleh pihak lain dalam sekejap. Mereka bahkan tidak bisa melihat dengan jelas apa yang telah dia lakukan. Itu terlalu cepat. Awalnya, Yang Wantian mengira ini adalah pertempuran yang tidak bisa dihindari. Tapi, situasi saat ini membuatnya sama bingungnya. Dia tahu kekuatan tentara bayaran ini. Mereka adalah makhluk kuat di kota kekaisaran dan menjaga tempat dengan kekuatan bertarung yang tak tertandingi. Tidak kusangka mereka semua akan dikalahkan sekarang. Yang Wantian memandang Lin Fan dengan kaget. Dari mana asal tuannya ini? Bagaimana kekuatannya bisa sekuat ini? Saat ini, hanya kalian berdua yang tersisa. Lin Fan mengedipkan matanya dengan nada tenang. Seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak lagi normal saat ini. Ketika Sang Qinceng melihat segala sesuatu di depannya, dia juga membeku. Sosoknya yang berlekuk itu mulai gemetar tak terkendali seolah-olah dia benar-benar ketakutan saat ini. Dari mana asal penyakit ini? Orang-orang ini adalah tentara bayaran kota kekaisaran dengan kekuatan absolut. Mereka seperti makhluk dewa. Tapi, tak disangka mereka hanya tampak seperti semut di hadapan pria ini, bahkan tanpa ada kesempatan untuk melawan sama sekali. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Sang Qinceng tersandung ke belakang. Tapi, karena tindakannya terlalu besar, kedua benjolan di dadanya juga memantul ke atas dan ke bawah. Hehe, Lin Fan terkikik dengan hina seolah sedang berpikir untuk melakukan sesuatu. Dia kemudian mengarahkan pandangannya ke putra mahkota. Ketika putra mahkota merasakan tatapan ini, jantungnya berdetak kencang saat dia membuka mulutnya dengan rasa takut, akulah putra mahkota. Jika kamu melakukan sesuatu padaku, kamu pasti tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Kalian berdua, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan melakukan apapun terhadap kalian. Bagaimanapun juga, aku adalah pendukung perdamaian. Lin Fan menjawab sambil memasang sinar paling terang. Namun, senyuman ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan di mata putra mahkota dan Sang Qinceng. Hati mereka sepertinya membeku. Mereka bisa merasakan angin sepoi-sepoi yang berasal dari senyuman itu. Ah, Batian, berikan aku sapunya, kata Lin Fan. Yang Batian membuka matanya lebar-lebar. Untuk beberapa saat, dia tidak tahu maksud semua ini. Namun, dia tetap melompati dan membawa sapu yang tingginya hampir 2 kali lipat tingginya. Lin Fan memegang sapu dan menyeringai dingin, karena kalian ada di sini, aku khawatir kesannya tidak akan bertahan lama jika kalian tidak meninggalkan sesuatu. Apa yang ingin kamu lakukan? Mereka berdua terkejut, tidak mengerti apa yang diinginkan orang menakutkan sebelum mereka ini. Hu Wei, bagaimana menurutmu? Lin Fan tersenyum acuh tak acuh sebelum mengambil sapu dan memukul pantat mereka. Piak, suara yang tajam dan bersih bergema di seluruh toko. Dan di belakangnya terdengar serangkaian ratapan tragis. Aku putra mahkota, beraninya kamu. Ah, bantu aku. Putra mahkota dipukul hingga melompat-lompat seolah ada api di bawah kakinya. Ketika Sang Qinceng melihat hal ini, dia juga benar-benar tercengang. Tetapi pada saat ini, dia menyadari bahwa pria itu telah mengarahkan pandangannya ke arahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya saat dia menatap Lin Fan dengan ketakutan. Kamu akan berani. Piak, saat ini, ada dua sosok yang sedang melompat-lompat liar di jalanan. Perasaan sapu di tubuh mereka sungguh menyakitkan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan terjadi pada mereka. Tapi,
kenyataannya saat ini menamparkan wajah mereka dengan sangat keras. Sebaiknya kau hentikan itu. Aku putra mahkota. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Ahahaha. Ratapan sedih ini terdengar di seluruh area. Kedengarannya sangat mengerikan sehingga membuat semua orang yang mendengarnya merinding. Ketika semua orang biasa melihat pemandangan ini, mereka juga terpaku di tempat. Mereka menyadari siapa dua orang yang dipukul itu. Salah satunya adalah putra mahkota sementara yang lainnya adalah kecantikan nomor satu di seluruh kota surga soliter, Sang King Cheng. Namun, pada saat ini, mereka dipukul dengan sangat parah oleh pria misterius itu hingga mereka melompat-lompat. Mereka terlihat sangat menyedihkan saat ini. Semua tentara bayaran mau tidak mau menelan ludah mereka dan saling bertukar pandang. Mengerikan. Bab 933, Maksud Kekuasaan. Di dalam kota kekaisaran. Putra mahkota sekarang telah menanggalkan pakaiannya dan terbaring di tempat tidur. Rasa sakitnya membunuhku. Putra mahkota meratap tanpa henti. Punggungnya dipenuhi tanda merah. Meski kulitnya tidak terkoyak, rasa sakit masih terus menyiksanya. Putra mahkota, pilnya ada di sini. Seorang master budidaya pil bergegas mendekat sambil memegang ramuan. Tingkat kultivasi putra mahkota tidaklah lemah. Jika ini adalah luka biasa, dia bisa menyembuhkannya dengan kekuatannya sendiri. Tapi, yang membuatnya sangat terkejut, tidak peduli seberapa keras dia mencoba menyalurkan kekuatannya, dia tidak bisa menghilangkan rasa sakitnya sama sekali. Percepat, percepat, putra mahkota berteriak dengan tidak sabar. Pada saat seperti itu, dia hanya bisa memberikan suntikan ramuan dari master budidaya pil. Namun, ketika putra mahkota mengeluarkan obat mujarab itu dan menunggu efeknya, dia menyadari bahwa tidak ada gunanya sama sekali. Pil apa yang telah kamu kembangkan ini? Bagaimana bisa sama sekali tidak berguna? Putra mahkota berteriak dengan marah. Master budidaya pil sangat ketakutan sehingga dia berlutut dan berlutut sementara dahinya dipenuhi keringat. Obat mujarab itu tidak berguna. Bagaimana mungkin? Obat mujarab ini adalah sesuatu yang dibudidayakan dengan mengumpulkan banyak obat-obatan yang saleh. Bagaimana mungkin itu tidak ada gunanya? Nak, ada apa? Tepat pada saat ini, sebuah suara berwibawa terdengar. Seorang pria berjubah kuning panjang berjalan mendekat dengan langkah mantap. Ketika putra mahkota melihat siapa orang itu, dia langsung berteriak, "Ayah!" Ada pemilik toko obat di kota yang berani melakukan pelanggaran melebihi statusnya. Tidak disangka akan terjadi hal seperti itu. Itu adalah kejahatan yang tidak bisa diampuni. Saat Kaisar Kota Surga Soliter mendengar kejadian ini, wajahnya yang perkasa menjadi sangat marah. Ini benar-benar provokasi keluarga kerajaan. Anakku, istirahatlah yang cukup. Masalah ini, ayahmu akan meminta ganti rugi untukmu. Terima kasih ayah. Putra mahkota sangat gembira melebihi apapun. Jika ayahnya turun tangan secara pribadi, orang terkutuk itu tidak punya pilihan selain menyerah. Tapi tentu saja, apa yang putra mahkota tidak ketahui adalah bahwa setelah ayahnya kembali, dia memanggil tentara bayaran ke arahnya. Ketika dia mengklarifikasi seluruh perselingkuhan, wajahnya menunjukkan banyak sekali ekspresi. Berdasarkan kata-katamu, pemuda itu bahkan tidak berusaha sekuat tenaga. Sepertinya dia berniat bersembunyi di dalam kota surga soliter. Para tentara bayaran yang menerima serangan Lin Fan mengangguk sebagai jawaban. Itu benar, kekuatan tentara bayaran terkuat kita sudah berada di tingkat surgawi tingkat 9. Namun, sama seperti kita semua, dia tidak bisa mengetahui bagaimana pihak lain menyerang sama sekali. Bahkan tingkat surgawi-surgawi 10, Dewa Abadi menyatakan makhluk kuat tidak akan sekuat ini. Dari kelihatannya, dia seharusnya berada pada tingkat tertinggi, atau bahkan lebih tinggi. Salah satu tentara bayaran menjawab. Setelah mendengar kata-kata ini, Kaisar secara alami membeku. Makhluk kuat yang berada di tingkat tertinggi ke atas. Ini adalah karakter yang benar-benar menjijikkan. Meskipun mereka mendapat perlindungan dari makhluk terkuat, kota surga soliter hanyalah sebuah kota kecil. Apakah itu ada atau hancur bukanlah sesuatu yang akan diganggu oleh tuan tua sama sekali. Menurut kalian, apakah menurutmu makhluk misterius dan kuat ini merupakan ancaman bagi kota kekaisaran? Ini adalah masalah yang paling dikhawatirkan Kaisar saat ini. Menurutku tidak. Sebagai makhluk yang kuat, secara alami ia memiliki kemurahan hati yang layaknya seorang makhluk yang kuat. Meskipun putra mahkota dan nona keluarga sang telah secara terbuka memprovokasi dia 2 kali, mereka tidak berakhir dengan luka yang fatal. Tidak hanya itu, bagi kami, dia sepertinya hanya mengusir kami, dan tidak melakukan apapun secara berlebihan. Saya kira dia harus berusaha untuk tidak menonjolkan diri dan bersembunyi di dalam kota surga soliter. Menurut pendapat subjek Anda di sini, saya pikir fakta bahwa putra mahkota dapat bertemu dengan makhluk sekuat itu adalah berita perayaan yang setara dengan surga. Jika makhluk kuat misterius itu benar-benar ingin membunuh putra mahkota, tidak ada, kami pasti bisa menghentikannya. Lagi pula, kami hanyalah semut di mata makhluk kuat ini. Jika putra mahkota menyelesaikan masalah ini sendiri, siapa yang tahu apakah ada hubungan yang bisa dibuat? Keluar dari ini, kata tentara bayaran itu. Kata-kata tentara bayaran ini membuat hati Kaisar bersemi dengan kebahagiaan. Makhluk yang sangat kuat, itu tidak terlalu buruk sekarang. Awalnya, putra mahkota ingin bergantung pada bantuan ayahnya. Tapi kelihatannya, dia sudah dijual oleh ayahnya. Hal yang sama juga terjadi pada keluarga Sang saat ini.
Kepala keluarga dari keluarga Sang mempunyai pemikiran yang sama dengan Kaisar, bahwa ini adalah sebuah ketertarikan bagi mereka. Oleh karena itu, dia hanya sedikit menenangkan Sang Qingcheng dan menyuruhnya menyelesaikan kekacauannya sendiri. Pada saat ini, Lin Fan merasa sangat gembira setelah memberi pelajaran kepada putra mahkota dan Sang Qingcheng. Kadang-kadang, tidak apa-apa untuk menemukan beberapa hal untuk dilakukan juga. Dan pada saat ini, alisnya berkerut saat dia melihat kehampaan yang luas dan tak terbatas. Ini adalah aura makhluk yang sangat kuat. Wan Tian, jaga tokonya. Lin Fan berdiri dan terjun ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Yang Wan Tian memandang gurunya yang telah menghilang dan merasa sangat heran di dalam hatinya. Dia bertanya-tanya latar belakang seperti apa yang dimiliki gurunya. Raja manusia, ini pertama kalinya kita bertemu. Saat Lin Fan muncul di kehampaan, sebuah suara terdengar di telinganya. Lin Fan membeku. Tidak disangka dia akan ditemukan oleh seseorang. Raja manusia, kamu tidak perlu khawatir. Maksudku, tidak ada salahnya. Ketika sosok itu muncul di hadapan Lin Fan, dia semakin ketakutan. Kekuatan Dewa Iblis dari ras kuno, Pangu. Pangu tampak persis seperti semua makhluk ras purba lainnya. Namun, auranya sangat tenang, dan tidak mengamuk seperti yang lain. Pada saat yang sama, Lin Fan tahu bahwa Pangu adalah pusat segala kekuatan. Ada kekuatan yang sangat tak terbatas yang terpancar dari tubuhnya. Inilah kekuatan ekstrim yang dapat menghancurkan segalanya. Itu adalah kekuatan yang bisa meruntuhkan seluruh dunia. Dewa Iblis Pangu, bagaimana kamu bisa mengetahuiku? Lin Fan bertanya. Saat kamu memasuki kota surga soliter, aku sudah merasakannya. Dewa Iblis Pangu terkekeh sambil berkata. Namun, karena faktanya dia masih merupakan makhluk ras kuno, tawa ini masih cukup menakutkan untuk dilihat. Kamu tidak ingin membunuhku? Lin Fan bertanya lagi. Saat ini, dia adalah target yang harus dibunuh di mata makhluk paling kuat yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, dia adalah seseorang yang telah mencuri sejumlah besar barang legendaris. Adapun Dewa Iblis Pangu ini, dia mungkin yang tertinggi dari semua keberadaan di antara makhluk yang paling kuat. Ketika kekuatannya terakumulasi sampai batas tertentu, sebuah tinju dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia ini. Jika dia bertarung dengan pihak lain, bahkan tubuh fisik kondisi budidaya penuh kuno abadi ini mungkin tidak akan mampu menahan bahkan satu pukulan pun. Haha, kenapa aku ingin membunuhmu? Satu-satunya alasan kenapa aku muncul kali ini adalah karena aku ingin melihat sendiri orang seperti apa Raja Manusia sialan ini yang telah menyebabkan semua kekuatan terhebat lainnya. Makhluk berlarian berputar-putar dengan bingung. Apakah kamu yang mengawasi makhluk hidup di sini? Tapi, kamu adalah Dewa Iblis dari ras kuno, kan? Lin Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah perlombaan kakak tersumpahku. Namun, kakak tersumpahku telah gugur beberapa era yang lalu. Saat ini, aku hanya membantunya untuk mengurus mereka secara menyeluruh. Jawab Dewa Iblis Pangu. Menuju Pangu, Lin Fan masih sedikit waspada. Selama segala sesuatunya tampak tidak beres, dia akan segera mundur. Ketika Dewa Iblis Pangu menyadari bahwa Lin Fan masih mewaspadainya, dia tertawa kecil dan kemudian berbicara, kekuatanmu lumayan. Tapi, sayang sekali kamu belum mencari sumber kekuatan sebenarnya, belum. Aku akan menghadiahkan ini padamu. Jejak emas terbang keluar dari telapak tangan Dewa Iblis Pangu. Di dalam jejak emas ini ada kekuatan yang mengerikan. Saat ini, Lin Fan benar-benar tercengang. Apa yang sedang dilakukan Dewa Iblis Pangu di sini? Apakah dia di sini hanya untuk memberinya barang? Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Era ini adalah era terakhir. Tapi, sayang sekali orang lain tidak tahu bahwa ini tidak ada hubungannya dengan berakhirnya peruntungan mereka. Kapal dunia luar berada di ambang kehancuran. Jika mereka bisa melampauinya, mereka pasti sudah melampaui beberapa era yang lalu. Dewa Iblis Pangu melanjutkan. Maksudnya itu apa? Otak Lin Fan mulai sakit saat ini. Masuknya informasi menjadi terlalu banyak. Hahaha, kamu akan mengerti begitu kamu mencapai level itu. Semakin cepat kamu memahaminya, semakin besar tekanan yang akan kamu timbulkan, itu saja. Dewa Iblis Pangu tertawa sebelum dia merobek kehampaan dan menghilang dari tempatnya berada. Lin Fan mengedipkan matanya saat dia berdiri di tempat. Jadi, untuk apa dia melakukan perjalanan ke sini? Namun, ketika jejak emas itu menyentuh tangannya, pemberitahuan dari sistem masuk. Ding, menemukan niat kekuasaan. Bab 934, hanya eksperimen kecil. Apa sih intent of power ini? Lin Fan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Dewa Iblis Pangu. Satu hal yang paling dibenci Lin Fan adalah ketika orang meninggalkan kalimatnya di tengah jalan dan membiarkan semuanya menjadi tidak jelas. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa mengalahkan Dewa Iblis Pangu, Lin Fan mungkin akan benar-benar memukulnya hingga dia bisa mengatakan semuanya dengan jelas dan benar. Ding, selamat karena telah menemukan intent of power. Ding, apakah kamu ingin mengumpulkan sumber kekuatan? Lin Fan tercengang. Apakah ada kebutuhan untuk menanyakan hal ini? Tentu saja, dia harus mengumpulkannya, iya. Bukankah itu hanya pertanyaan yang tidak masuk akal? Sejak Lin Fan memiliki sistem, dia tahu bahwa dia tidak perlu khawatir ditipu oleh apapun. Di depan sistem, tidak ada yang bisa menyembunyikan niat sebenarnya mereka sama sekali.
Di masa lalu ketika anjing tua tujuh suci ingin menipunya sampai mati dengan pil, itu semua berkat pemeriksaan sistem sehingga Lin Fan dapat menghindari penipuan tersebut. Dan saat ini, kekuatan keinginan ini membuat Lin Fan mengembangkan kesan yang baik terhadap Dewa Iblis Pangu. Tidak kusangka dia akan datang untuk memberinya hadiah yang bagus. Dewa Iblis Pangu yang sudah lama pergi melihat ke belakang ke kejauhan. Terhadap Raja Manusia Sialan ini, dia mempunyai harapan yang cukup tinggi. Jika ada yang bisa melampaui segalanya, mungkin saja manusia ini yang ada di sini. Hanya saja, aku ingin tahu apakah manusia itu akan mampu memahami maksud kekuatan. Kekuatan adalah sesuatu yang dimiliki setiap orang. Namun, sumber kekuatan bukanlah sesuatu yang dapat diharapkan untuk dipahami oleh semua orang. Sebagai Dewa Iblis Kekuatan, Dewa Iblis Pangu adalah eksistensi terkuat di seluruh dunia. Namun, meskipun itu dia tidak dapat menembus segalanya dan melampauinya. Jika Raja Manusia Sialan ini ingin melampaui batas tanpa mampu memahami sumber kekuatan, tentu itu adalah sesuatu yang mustahil juga. Sial, tepat pada saat ini, kekosongan yang jauh di kejauhan mulai bergetar ketika kekuatan yang hebat melonjak ke dalam kekosongan. Ini, Dewa Iblis Pangu tercengang saat dia merasakan kekuatan yang terpancar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana anak itu bisa memahami sumber kekuatan secepat itu? Dewa Iblis Pangu benar-benar terkejut saat ini karena wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. Sebagai Dewa Iblis Kekuatan, ia dilahirkan untuk mampu memahami sumber kekuatan. Selama era yang tak terhitung jumlahnya yang telah berlalu, dia juga telah menghadiahkan jejak kekuatan kepada banyak orang yang cerdas dan jenius di era tersebut. Namun, Dewa Iblis Pangu kecewa karena tidak satu pun dari mereka yang mampu memahami sumber kekuatan. Meskipun demikian, para jenius itu juga cukup luar biasa dalam hak mereka. Melalui Power Imprint, mereka berhasil memahami segala macam keterampilan seni bela diri yang mistis dan tertinggi. Ini adalah sesuatu yang juga dianggap luar biasa oleh Dewa Iblis Pangu. Tapi saat ini, dia tidak bisa berkata-kata. Dia hanya baru saja pergi, dan Raja Manusia telah memahami sumber kekuatan. Ini terlalu mengerikan. Melihat ke arah dengan tatapan yang dalam untuk terakhir kalinya, Dewa Iblis Pangu akhirnya meninggalkan tempat itu. Mungkinkah ini sumber kekuatan? Saat ini, Lin Fan bisa merasakan beberapa perubahan terjadi di dunia batinnya. Di tengah-tengah dunia batinnya terdapat sebuah sumber yang seperti mulut mata air yang dikelilingi oleh kabut kekuatan. Dunia Xuan Huang, bumi, dan surganya terus berputar mengelilingi sumber kekuatan ini. Ini cukup menarik. Lin Fan tiba-tiba menyadari bahwa kekuatannya menjadi lebih misterius saat ini. Dia kemudian kembali ke toko obat dan terus mencoba mencari tahu lebih jauh. Yang Wantian memandang gurunya. Dia menyadari bahwa gurunya tampak sedikit berbeda saat dia kembali. Setelah memasuki ruang belakang, Lin Fan duduk bersila saat esensi, roh, dan vitalitasnya semuanya menyatu ke dalam dunia batinnya. Sumber kekuatan, level 1. Tidak disangka ada levelnya. Sepertinya aku harus memahaminya sendiri dengan benar. Sejak dia mendapatkan sistemnya, semuanya berubah menjadi nilai numerik. Bahkan jika dia ingin naik level, dia memerlukan poin pengalaman. Ketika esensi, jiwa, dan vitalitas Lin Fan mulai berputar bersama dengan sumber kekuatan, pemberitahuan poin pengalaman terdengar. Oh, jadi begitu. Sejak dia memahami sumber kekuatan, setiap serangan yang dilakukan Lin Fan dipenuhi dengan sejumlah besar kekuatan yang pecah. Meskipun kondisi kultivasi pribadinya belum ditingkatkan, setiap gerakannya jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Hari-hari berlalu satu demi satu. 1 bulan kemudian, ketika Lin Fan membuka matanya, cahaya cemerlang keluar dari kedua matanya. Mungkinkah ini intisari kekuatan sejati? Setelah sebulan penuh bekerja keras dalam berkultivasi, sumber kekuatan akhirnya berhasil mencapai level 2. Meskipun itu hanya peningkatan 1 level, Lin Fan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan pribadinya telah menjadi semakin kuat. Ini adalah booster dari esensi kekuatan sejati, mirip dengan saat dia digosok dengan esensi sejati api dan air dari permaisuri air api. Namun, esensi sejati dari api dan air yang pernah dia pahami diberikan kepadanya oleh permaisuri air api, dan bukan sesuatu yang dia kembangkan sendiri. Namun saat ini, sumber kekuatan ini adalah miliknya secara pribadi. Tidak ada orang lain yang bisa merebut ini darinya. Tuan, kamu keluar dari pengasinganmu. Ketika Lin Fan keluar, Yang Wantian bergegas maju dan segera menyapanya. Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Dia kemudian memandang putra Yang Wantian di sampingnya. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Lin Fan. Atau mungkin, ini bisa dianggap sebagai eksperimen. Sekarang dia telah memahami sumber kekuatan, dia bertanya-tanya apakah Yang Batian dapat memahami sumber kekuatan yang sama juga. Jika dia bisa melakukan itu, bukankah itu benar-benar sebuah pemberontakan di surga? Lagi pula, nama anak ini adalah sesuatu yang dia berikan pada dirinya sendiri. Dengan nama yang mendominasi, jika dia tidak memiliki jumlah kekuatan yang setara, bukankah itu sesuatu yang tidak bisa didamaikan? Nak, kemarilah. Lin Fan meringkuk dengan jarinya. Yang Batian memutar pantatnya dan datang ke hadapan Lin Fan. Matanya yang polos dan besar itu bersinar karena rasa ingin tahu, bertanya-tanya untuk apa tuannya memanggilnya. Selama periode ini, Yang Wantian telah mencuci otak putranya sendiri. Pria di hadapannya adalah tuannya.
Oleh karena itu, secara alami mudah untuk mencuci otak anaknya, dan tidak mengherankan jika sekarang, Yang Batian sudah jelas akan fakta bahwa Lin Fan adalah gurunya juga. Yang Wantian memandang gurunya dan kemudian kembali ke anaknya. Dia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan gurunya. Lin Fan meletakkan telapak tangannya di atas kepala Yang Batian. Memberi. Modul pelatih memiliki fungsi untuk menyebarkan keterampilan yang secara alami juga ada di dalamnya. Sumber kekuatan. Memang benar, seperti dugaan Lin Fan. Sumber kekuatan benar-benar dapat diberikan kepada Yang Batian. Sistem ini benar-benar sangat memberontak sekarang. Jika Dewa Iblis Pangu mengetahui hal ini, dia pasti akan sangat terkejut. Pada awalnya, Yang Wantian belum tahu apa yang sedang terjadi. Namun tiba-tiba, dia menyadari bahwa aura anaknya telah berubah. Kekuatan tak terbatas keluar dari tubuh anaknya. Kekuatan ini membawa aura yang bisa menghancurkan seluruh dunia. Yang Wantian adalah makhluk surgawi yang kuat. Oleh karena itu, dia secara alami dapat merasakan perbedaan dalam hal kekuatannya. Ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang telah melampaui segalanya. Kamu masih terlalu muda saat ini dan sudah pasti kamu tidak akan bisa mengendalikan ini dengan baik. Kurasa sebaiknya aku hanya mengaktifkannya untukmu ketika kamu sudah lebih tua. Lin Fan merasa jika orang luar mengetahui bahwa kekuatan seperti itu terpancar dari tubuh anak ini, mereka pasti akan mencabik-cabiknya untuk bereksperimen padanya. Oleh karena itu, lebih baik dia menyegel keterampilan itu dan menunggunya bertambah dewasa sebelum dia mulai mengolahnya. Pada saat itu, dia seharusnya sudah bisa lebih menguasainya. Gedebuk. Pada saat ini, Yang Wantian terjatuh ke tanah, berlutut dengan suara keras. Terima kasih, Guru. Saya, Yang Wantian, pasti akan melayani Anda dengan sepenuh hati mulai sekarang dan seterusnya bahkan dengan mengorbankan nyawa saya. Wajar jika Yang Wantian bisa merasakan kekuatan yang ada di dalam tubuh putranya. Kekuatan ini membuatnya merasa sangat ketakutan. Oleh karena itu, tidak perlu membicarakan betapa hebatnya hadiah ini. Ya, mengenai hal seperti itu, Lin Fan tentu saja tidak menaruh perhatian pada hal itu. Ini hanyalah urusan kecil. Selain itu, ini juga hanyalah eksperimen kecil saja. Saat ini, Yang Batian masih terlalu muda untuk memahaminya. Namun, jalan yang dia lalui saat ini bersifat retrospektif. Pada saat dia beranjak dewasa dan membangunkan sumber kekuatan di dalam dirinya, dia pasti akan berada di jalur di mana dia akan menggantung dan memukul jenius manapun yang menghalangi jalannya. Dan, tidak disangka semua ini hanyalah eksperimen kecil di mata Lin Fan. Bab 935, mungkinkah ada musuh yang mengetuk? Setelah istirahat selama sebulan penuh, rasa sakit di tubuh putra mahkota dan Sang Qingcheng telah lama hilang sepenuhnya. Saat ini, keduanya sedang bertemu di sebuah restoran. Orang itu seharusnya sudah ditekan oleh ayahku. Peristiwa sebulan lalu adalah sesuatu yang masih diingat putra mahkota jauh di lubuk hatinya. Jika bukan karena rasa sakitnya yang terlalu hebat dan dia tidak punya pilihan lain selain mengistirahatkannya, dia mungkin sudah membawa pasukan untuk mengalahkan pihak lain. Sang Qingcheng tidak menjawab, namun, matanya masih bersinar karena amarah. Bahkan dengan berlalunya waktu, kemarahan dalam dirinya tidak bisa hilang sama sekali. Bagaimana kamu begitu yakin bahwa ayahmu telah melakukan sesuatu mengenai hal ini? Sang Qingcheng bertanya. Kenyataannya, Sang Qingcheng tidak memiliki banyak perasaan terhadap putra mahkota. Namun, saat ini, mereka dapat dianggap berbagi jenis kehidupan yang sama. Keduanya telah diinjak-injak oleh Lin Fan. Martabat keluarga kerajaan bukanlah sesuatu yang bisa diinjak-injak oleh rakyat biasa. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, bukan berarti dia bisa lebih kuat dari seluruh kekuatan keluarga kerajaan kita, bukan. Dia, putra mahkota berkata dengan percaya diri. Itu juga benar. Sang Qingcheng menganggukkan kepalanya, merasa bahwa kata-kata putra mahkota memang masuk akal. Kenapa sepertinya akhir-akhir ini ada begitu banyak orang dari ras lain di sini? Ketika putra mahkota melihat orang-orang di jalanan, dia menyadari bahwa ada banyak orang asing yang datang baru-baru ini. Semua orang asing ini mengenakan jubah hitam dan terlihat jauh dari normal. Wei, apakah ini yang harus dikhawatirkan oleh putra mahkota sepertimu? Mungkin, kita harus memeriksa apakah orang itu sudah ditangani. Sang Qingcheng bertanya. Itu juga masuk akal. Baiklah, kita akan memeriksanya. Awalnya, putra mahkota ingin mengetahui apa yang dilakukan orang asing ini di sini. Tapi saat dia memikirkan Lin Fan terkutuk itu, hatinya dipenuhi amarah yang membara. Pada saat ini, putra mahkota dan Sang Qingcheng diam-diam menyelinap ke suatu tempat di dekatnya sambil memeriksa situasi di dalam toko. Orang itu sudah pergi, kata Sang Qingcheng. Itu sudah pasti. Dengan ayahku yang mengambil tindakan secara pribadi, bukan berarti orang itu masih berani menunjukkan wajahnya, bukan? Putra mahkota tertawa terbahak-bahak. Orang itu sepertinya adalah penjaga toko. Jika ayahmu sudah berurusan dengan orang terkutuk itu, bagaimana mungkin orang ini masih ada? Sang Qingcheng bertanya. Ayahku adalah raja yang baik hati dan penyayang. Oleh karena itu, dia jelas tidak akan melibatkan orang-orang yang tidak bersalah dalam perseteruan mereka. Bagian depan toko ini seharusnya dikelola oleh orang ini sekarang. Mari kita pergi ke sana dan memeriksanya. Setelah mengamati cukup lama, putra mahkota akhirnya mengambil keputusan untuk maju dan memeriksa situasi secara pribadi. Yang Wantian hanya sibuk mengurus urusan toko.
Dengan pertemuan ajaib putranya itu, dia dipenuhi dengan rasa terima kasih yang sangat besar kepada Lin Fan. Dia awalnya berpikir bahwa hanya ini yang akan dia hasilkan selama sisa hidupnya, dan dia juga memikirkan hal yang sama untuk putranya. Tapi, dilihat dari keadaan saat ini, situasi yang terjadi tidak seperti ini. Ini adalah sesuatu yang membuat Yang Wantian sangat bersemangat. Setiap hari dalam hidupnya saat ini dipenuhi dengan motivasi. Mengenai urusan dunia pugilistik di luar sana, dia tak mau bertanya terlalu banyak. Yang ingin dia lakukan sekarang hanyalah membayar kembali Lin Fan dengan benar. Uhuk-uhuk, putra mahkota meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan ke dalam toko. Apa yang terjadi sekarang? Apakah kamu pemiliknya sekarang? Yang Wantian awalnya bertanya-tanya tamu macam apa yang datang. Namun ketika dia melihat siapa orang itu, wajahnya terkejut. Putra mahkota, yang mulia. Yang Wantian adalah penduduk asli tempat itu. Oleh karena itu, dia secara alami tahu siapa putra mahkota itu. Ya, kamu harus ingat. Kekuatan besar ayahku tidak terbatas. Agar dia melepaskanmu, kamu harus menunjukkan kepadanya rasa terima kasihmu dan dipenuhi rasa terima kasih. Kata putra mahkota. Yang Wantian tercengang, tidak begitu mengerti apa yang dimaksud putra mahkota dengan ini. Ketika putra mahkota melihat ekspresi terkejut di wajah Yang Wantian, dia secara alami sangat bangga di dalam hatinya. Jelas sekali bahwa orang terkutuk itu telah ditekan oleh ayahnya. Oh, saya melihat ada tamu terhormat telah tiba. Tepat pada saat ini, Lin Fan keluar dari belakang rumah dengan senyum cerah di wajahnya. Ketika putra mahkota dan Sang King Cheng mendengar suara ini, wajah mereka berdua berubah drastis. Seolah-olah mereka baru saja melihat hantu karena mereka dipenuhi rasa tidak percaya yang luar biasa. Kamu, mereka berdua tidak menyangka bahwa orang ini masih baik-baik saja saat ini. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa padanya. Ini. Ada apa? Apakah ada masalah? Lin Fan tersenyum sambil bertanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kabarmu masih di sini sekarang? Putra mahkota berseru kaget. Ayahnya telah berjanji kepadanya bahwa dia akan berurusan dengan orang ini di sini. Tapi bagaimana mungkin orang ini masih ada di sini? Mungkinkah ada hal lain yang terjadi di antara keduanya? Tuan, sapunya. Saat ini, Yang Batian bergegas dari kejauhan sambil memegang sapu. Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Ini adalah anak yang cukup baik untuk mengetahui apa yang dia pikirkan saat ini. Sepertinya perubahan nasib Yang Batian yang dilakukan Lin Fan tidak sia-sia sama sekali. Ketika putra mahkota dan Sang King Cheng melihat sapu ini, wajah mereka langsung pucat pasi. Lagi pula, trauma yang ditimbulkan oleh sapu ini terlalu dalam. Mereka dibiarkan terbaring di tempat tidur selama 1 bulan penuh. Ini adalah perasaan yang tidak akan pernah bisa dipahami seseorang seumur hidupnya kecuali mereka mengalaminya sendiri. Kamu masih berani memukulku. Apa kamu tidak takut? Putra mahkota melolong. Huhwe, karena kamu di sini, tetaplah di sini, apa yang tidak berani aku lakukan. Piak, tiba-tiba, ratapan tragis terdengar. Putra mahkota sedang dicambuk seperti monyet saat dia melompat-lompat. Hentikan itu sekarang. Putra mahkota melolong. Orang ini hanyalah binatang buas. Dan lebih jauh lagi, dia bahkan tidak tahu bagaimana orang ini bisa melakukannya. Meskipun tidak banyak cedera setelah dia dicambuk, jenis rasa sakit yang bertahan adalah sesuatu yang bertahan selama sebulan penuh. Jangan kamu datang. Sang King Cheng memandang Lin Fan. Wajahnya yang sangat menggerakkan itu telah berubah pucat pasi sekarang. Orang ini hanyalah orang mesum. Dari semua tempat yang bisa dia pukul, dia mengincar pantatnya, dan hanya pantatnya saja. Karena itu, dia bahkan harus tidur telentang tanpa bisa membalikkan tubuhnya sama sekali. Ayo, ini menjadi lebih menarik, bukan? Menatap gelandangan Sang King Cheng, Lin Fan terkikik dengan hina. Jangan datang. Di mata Sang King Cheng saat ini, Lin Fan seperti iblis. Hehe, ahahaha. Seseorang selamatkan aku. Jeritan sedih mengguncang seluruh dunia, membuat semua orang merinding. Saat Lin Fan sedang memberi pelajaran pada kedua orang ini, ada 2 sosok lain yang berdiri di kehampaan di suatu tempat di kejauhan. Kaisar Wu, pemuda itu benar-benar makhluk yang sangat kuat. Kata kepala keluarga Sang. Ya, 1 bulan kemudian, agar dirinya bosan, Lin Fan tidak memberikan rasa sakit yang sama pada putra mahkota dan Sang King Cheng seperti sebelumnya. Karena itu, konfrontasi mereka menjadi lebih ganas dan akhirnya keluar untuk mencarinya, namun akhirnya dicambuk setiap hari. Di dalam Firdausnya, luka dari Sage Agung secara bertahap mulai pulih. Sedangkan untuk level sumber kekuatan masih di level 2. Ada sedikit jarak untuk mencapai level berikutnya. Lin Fan telah memberikan perhitungan kasar. Tidak lama kemudian dia meninggalkan kota surga soliter sekarang. Setelah Grid Sage pulih dari luka-lukanya, itulah saatnya berperang. Mengingat karakter Sage Agung, dia pasti akan pergi untuk membalas dendam atas rekan-rekannya yang gugur. Sial, tiba-tiba, alis Lin Fan berkerut. Bola ki darah menyelimuti seluruh dunia dan menyelimuti kota surga soliter sepenuhnya. Sambil mengangkat kepalanya, Lin Fan bisa melihat layar lampu merah darah bersinar di kehampaan yang menutupi seluruh kota surga soliter. Di layar lampu merah darah ini terdapat rune yang tak terhitung jumlahnya yang muncul seolah-olah ini adalah semacam formasi.
Lautan darah mengalir ke seluruh langit saat bau busuk memenuhi hidung semua orang, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Apa yang sebenarnya terjadi dengan situasi ini? Mungkinkah ada musuh yang datang mengetuk pintu rumah kita? Bab 936, Formasi Lautan Darah. Namun, ketika Lin Fan melihat ke beberapa sosok di kehampaan, dia menghela nafas lega juga. Sepertinya aku terlalu memikirkan banyak hal. Seperti yang kubilang, Yang Mulia telah menyembunyikan dirinya secara diam-diam. Bagaimana mungkin makhluk paling kuat dan terbelakang itu bisa menemukanku? Namun, orang-orang ini tampak sedikit bodoh sekarang. Ini adalah wilayah yang dijaga oleh Dewa Iblis Pangu. Agar mereka berani pergi ke sini dan bertindak begitu berani. Bukankah mereka takut mati? Tuan, sepertinya mereka dari ras kelelawar. Tapi, apa yang mereka lakukan di sini? Yang Wantian mengangkat kepalanya ke dalam kehampaan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu bukan urusanku. Orang lain akan datang dan menyelesaikannya. Lin Fan menjawab dengan tenang. Mendengar itu, Yang Wantian menganggukkan kepalanya dan kembali sibuk lagi. Pada saat ini, para penduduk kota surga soliter menatap kehampaan dengan ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Seluruh kota diselimuti oleh layar cahaya yang bersinar dengan sinar merah darah. Suara tawa seram yang terdengar sangat mengerikan bagi para penghuni ini. Seolah-olah ada setan dan makhluk jahat dalam jumlah tak terbatas yang berkerumun dan menari di sekitar telinga mereka. Pada saat ini, 4 makhluk dari ras kelelawar memandangi para penduduk kota surga soliter yang panik, dan tidak bisa menahan tawa. Garis keturunan mereka pastinya adalah milik kita. Untuk menerobos formasi pertahanan kota surga soliter ini, kita tetap bersembunyi dan menunggu lama sekali sekarang. Makhluk hidup dari ras kelelawar dengan mata merah terkekeh sambil berkata. Formasi lautan darah yang diberikan oleh Tuan Tua kepada kita benar-benar sangat kuat. Selama kita memurnikan semua makhluk hidup di kota surga soliter, kita akan mampu mengolah darah dewa bertingkat suci. Dengan itu, kekuatan kita akan menjadi lebih kuat. Pasti menjadi lebih kuat. Formasi laut darah adalah keterampilan yang digunakan untuk memurnikan makhluk hidup dan mengekstraksi garis keturunan di dalam tubuh mereka. Inilah metode budidaya ras kelelawar, mencuri buah kesuksesan dari orang lain. Awalnya, kota surga soliter memiliki formasi pertahanan yang dibuat oleh makhluk yang sangat kuat. Namun, dengan formasi laut darah yang diberikan kepada makhluk ras kelelawar ini oleh tuan tua mereka, mereka mampu menghancurkan formasi pertahanan kota surga soliter. Saat ini, makhluk hidup di kota surga soliter bagaikan ikan di jaring yang dapat diambil untuk digunakan sebagai bahan pemurnian kapan saja. Ketika banyak kultivator melihat situasi berubah seperti itu, mereka secara alami tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Tapi, ketika mereka menyaksikan kekuatan yang jatuh dari kehampaan dengan bentuk mengamuk seperti itu, aura yang dipenuhi dengan bau busuk tertanam jauh di dalam hati mereka. Di dalam kota kekaisaran, ledakan, beberapa sosok melesat ke langit. Para tentara bayaran dari kota kekaisaran memasang ekspresi muram di wajah mereka. Perlombaan kelelawar, kota surga soliter kami selalu menghindari jalanmu dan tidak ada pihak yang menyinggung pihak lain. Apa maksudnya ini? Semua tentara bayaran ini awalnya adalah penduduk asli kota surga soliter yang pergi berlatih sendiri. Setelah kondisi budidaya mereka ditingkatkan, mereka kemudian kembali ke tempat asal mereka dan sujud untuk mengabdi pada kota kekaisaran. Dengan itu, mereka tidak berada di bawah siapapun selain keluarga kerajaan, dan melindungi seluruh tempat. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan situasi saat ini, mereka tahu bahwa ini pasti bukan hal yang baik. Di masa lalu, kota soliter surga juga menghadapi beberapa invasi eksternal. Tapi, semua itu terjadi puluhan tahun lalu. Suasana menjadi sangat damai setelahnya. Namun, situasi yang terjadi saat ini membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Mereka tidak tahu makhluk terkuat mana yang telah membentuk formasi pertahanan untuk kota surga soliter. Namun, itu sangat ajaib, dan bisa bertahan melawan segalanya. Tetapi saat ini, mereka menemukan bahwa formasi pertahanan telah ditembus oleh orang-orang ini, dan tidak dapat berfungsi lagi. Ayah, tidak kusangka makhluk-makhluk terkutuk dari ras kelelawar ini berani bertindak berani di kota surga soliter kita. Biarkan aku, sebagai putramu, yang menangani mereka. Putra mahkota menyatakan dengan nada marah. Kembalilah dan tetap di satu sisi. Wajah kaisar tampak serius saat ini. Situasi saat ini jauh dari biasanya. CC, ras yang tidak memiliki perlindungan dari makhluk yang paling kuat. Kalian tidak punya apapun yang menunggumu selain kematian. Kakekmu dari ras kelelawar di sini sedang mengembangkan keterampilan mistik yang tiada taranya dan membutuhkan garis keturunanmu. Ini bisa dipertimbangkan sebagai kehormatanmu juga. Makhluk dari ras kelelawar berteriak dengan suara yang sangat tinggi dan melengking. Formasi pembalikan. Bam! 4 makhluk ras kelelawar meraung ketika kekuatan misterius meresap ke dalam formasi. Tiba-tiba, layar cahaya merah darah raksasa yang menyelimuti seluruh kota surga soliter tampak seperti arus air yang mulai mengalir ke bawah. Simbol rahasia misterius yang dipenuhi aura jahat itu berkilauan lebih menyeramkan. Aura keji dan mengerikan muncul dari sana, seperti gunung raksasa yang menimpa tubuh penduduk kota Solitary Heavens. Kurang ajar, para tentara bayaran tidak tahan lagi karena mereka segera menyerang. Mereka sudah bisa merasakan kekuatan yang terpancar dari formasi raksasa itu. Di dalamnya ada kekuatan pemurnian. Ia mencoba berkomunikasi dengan garis keturunan mereka seolah-olah ingin mencabut mereka sepenuhnya dari tubuh mereka. Tapi,
Saat tentara bayaran ini menyerang, beberapa garis cahaya merah darah melesat keluar dari dalam kota. CC, segala bentuk perlawanan sia-sia. Warna wajah para tentara bayaran memudar. Tidak disangka ada makhluk ras kelelawar yang tersembunyi di dalam kota itu sendiri. Orang-orang yang disebut-sebut sebagai makhluk kuat di kota kekaisaran ini tampaknya tidak mampu bertahan. Lin Fan menyaksikan situasi dalam kehampaan seolah-olah itu adalah film bersama Yang Wantian dan putranya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa. Tuan, sudah jelas bahwa makhluk-makhluk dari ras kelelawar ini telah bersiap sebelum datang. Meskipun kekuatan tentara bayaran ini mungkin kuat, mereka tampaknya tertahan di bawah kekuatan formasi berwarna darah itu. Yang Wantian berkomentar. Ya, formasi ini dapat menyebabkan penindasan yang sangat besar pada seseorang dan mengunci kekuatan garis keturunanmu secara langsung. Tidak disangka ras kelelawar akan memiliki keterampilan mistik seperti itu. Jawab Lin Fan. Namun, ada sesuatu yang membingungkan Lin Fan. Mengapa Dewa Iblis Pangu belum muncul? Bukankah dia di sini untuk membantu menjaga ras saudara tersumpahnya? Namun, setelah dipikir-pikir, dunia ini begitu besar dan terdapat begitu banyak kota. Bagaimana mungkin dia bisa mengawasi semuanya? Kalian semua semut tidak perlu berjuang lagi. Tetaplah di sana dengan patuh dan biarkan kami mencabut garis keturunan kalian. Mungkin itu bahkan bisa membantu kalian mempertahankan hidup kalian. Makhluk ras kelelawar tertawa terbahak-bahak. Bagi mereka, kota surga soliter sudah menjadi kesepakatan di mata mereka. Ayah, kamu baik-baik saja. Putra mahkota segera melindungi ayahnya di belakangnya. Dia tidak menyangka tentara bayaran kota kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa menandingi makhluk ras kelelawar ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia bayangkan sama sekali. Uhuk-uhuk, Kaisar mengeluarkan seteguk darah saat wajahnya menjadi pucat. Dia jelas tidak menyangka makhluk ras kelelawar ini akan sekuat ini. Di bawah kekuatan formasi ini, dia bahkan tidak bisa melepaskan setengah dari kekuatan aslinya. Aduh, saat itulah, formasi mulai bergerak. Semua penduduk normal kota Solitary Heavens mulai berteriak dengan tragis. Mereka bisa merasakan seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari tubuh mereka. Benar, aku akan mencari orang itu. Dia pasti bisa membantu kita. Pada saat ini, sebuah pemikiran terlintas di benak putra mahkota. Dia kemudian berlari ke kejauhan dengan seluruh kecepatannya. Nak, kamu mau pergi kemana? Ayah, aku akan mencari bantuan dari pria itu. Kata putra mahkota. Kembalilah, ini adalah ras kelelawar yang sedang kita bicarakan. Jika dia mau membantu kita, dia pasti sudah menyerang sejak lama. Kaisar tahu bahwa jika pihak lain ingin melakukan sesuatu mengenai hal ini, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Tapi, sampai sekarang belum ada tanda-tanda apapun. Mungkin dia juga mewaspadai makhluk paling kuat dari ras kelelawar. Namun, putra mahkota sudah lama menghilang dari tempatnya. Tuan, apakah Anda benar-benar akan bergerak? Yang Wantian bertanya. Saat ini, bahkan jika Lin Fan tidak ingin membantu, dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Awalnya, dia mengira tentara bayaran kota kekaisaran akan mampu menyelesaikan masalah ini. Tapi tak disangka mereka akan sangat lemah sehingga mereka bahkan tidak bisa melawan sedikitpun. Tidak peduli apapun, Dewa Iblis Pangu telah memberinya sesuatu. Jika dia tidak bergerak, jika terus begini, kota surga soliter mungkin akan musnah seluruhnya. Dan saat Lin Fan bersiap untuk pindah, sesosok tubuh muncul dari kejauhan dalam keadaan histeria. Dari arah lain, sosok lain juga bergegas mendekat. Ketika Lin Fan melihat lebih dekat, dia sangat gembira. Itu adalah putra mahkota dan Sang King Cheng. Sepertinya kedua orang itu tidak sebodoh itu untuk mencari bantuan padanya. Tapi, karena memang begitu, dia sebaiknya membiarkan mereka menunjukkan ketulusan mereka. Namun, Lin Fan tahu bahwa jika dia menyerang, itu juga berarti itulah saatnya dia meninggalkan tempat ini. Bagaimanapun, Tuan Tua ras kelelawar memiliki hidung yang bahkan lebih sensitif daripada hidung anjing. Bab 937, memang benar, dia benar-benar ketahuan. Lin Fan duduk di sana dengan sikap santai seolah-olah dia sama sekali tidak tertarik dengan semua urusan duniawi. Sapunya ada di sini. Sesuai kebiasaan, Yang Batian segera membawakan sapu. Ketika putra mahkota dan Sang King Cheng melihat sapu ini, ekspresi wajah mereka sedikit berubah. Seolah-olah mereka kehilangan sedikit nyali. Namun saat ini, putra mahkota segera melangkah maju dan mengabaikan sapu itu sepenuhnya. Ayo, ada yang aneh hari ini. Tak kusangka kamu akan datang mencariku sendiri. Apa kamu tidak takut dipukul oleh sapuku? Lin Fan bertanya sambil tertawa. Hehe, putra mahkota mengungkapkan senyuman yang sangat canggung. Astaga, kamu terlihat lebih jelek saat tersenyum dibandingkan saat menangis. Tolong pasang wajah yang serius. Lin Fan berkomentar. Ya, segera, wajah putra mahkota berubah serius. Dia kemudian memandang Lin Fan dengan ekspresi memohon. Bisakah bantu saya? Putra mahkota angkat bicara. Suaranya agak lemah seperti kehabisan napas. Pria di hadapannya ini adalah seseorang yang tidak bisa dia sakiti. Kekuatan pihak lain sangatlah besar dan tidak dapat dipahami. Tidak ada yang tahu kondisi kultivasinya saat ini. Sekarang kota surga soliter menghadapi situasi seperti ini, jika dia tetap bersikap kuat dan menyebabkan pihak lain merasa tidak nyaman, putra mahkota pasti akan dipenuhi dengan penyesalan jika pihak lain memilih untuk mengusirnya, sapu seperti biasa.
Kamu ingin aku membantumu? Lin Fan terkekeh sambil bertanya sekali lagi. Ya, putra mahkota menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Dia percaya bahwa selama pihak lain bersedia membantu, makhluk ras kelelawar ini pasti akan segera dijatuhkan. Pada saat ini, Lin Fan memasang ekspresi seolah-olah dia sedang ditempatkan di suatu tempat saat ini. Tetapi, mengapa saya harus membantu Anda? Bagaimanapun, makhluk ras kelelawar ini datang mencari masalah untuk kalian. Ada sama sekali tidak ada hubungannya denganku, kan? Kalau tidak, bagaimana kalau kamu memberiku alasan agar aku membantumu dan mencoba meyakinkanku? Lin Fan menambahkan. Putra mahkota memasang wajah gelisah. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak dapat menemukan ide sama sekali. Sang King Cheng, yang berdiri di samping, mulai merasa cemas saat ini. Keamanan rakyat jelata tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Yang dia khawatirkan adalah keselamatan anggota keluarganya. Ayahnya juga merupakan bagian dari tentara bayaran kota kekaisaran yang berperang melawan ras kelelawar saat ini. Jika hal ini ditunda lebih lama lagi, semuanya mungkin sudah terlambat. Pada saat ini, Sang King Cheng segera angkat bicara, selama kamu membantuku, di masa depan, aku akan membiarkanmu memukulku sebanyak yang kamu mau tanpa mengenakan pakaian dalam apapun. Saat Sang King Cheng mengucapkan kata-kata ini, Lin Fan sangat ketakutan sehingga hati dan isi perutnya hampir tumpah. Cewek ini pasti ketagihan dengan pukulannya, kan? Tidak disangka dia bahkan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Di saat yang sama, putra mahkota hanya bisa terkesiap kagum. Wanita ini adalah sesuatu. Namun, bukan berarti kata-kata Sang King Cheng ini juga tidak berdasar. Dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, dia sepenuhnya menerima serangan Lin Fan. Namun, ada satu ucapan Lin Fan yang melekat dalam ingatannya seperti lembaran baru. Astaga, rasanya tidak nyaman memukulnya saat dia mengenakan pakaian dalam. Bagi Sang King Cheng, kata-kata itu telah menimbulkan penghinaan yang sangat besar baginya. Tetapi pada saat seperti itu, dia hanya bisa sujud dan tunduk pada pria ini. Selama orang terkutuk ini mau membantunya, biarlah dia tidak memakai apapun. Dan, saat Lin Fan baru saja hendak membalas dengan sesuatu, formasi laut darah yang berada di kehampaan di atas meledak dengan kekuatan yang seharusnya dimilikinya. Di dalam formasi laut darah ada aura Tuan Tua Kelelawar. Ini seharusnya adalah kekuatan yang diperkuat oleh Tuan Kelelawar Tua untuk memungkinkannya menghilangkan formasi pertahanan yang dipasang di kota surga soliter oleh makhluk yang sangat kuat. Kecuali jika itu adalah makhluk terkuat lainnya yang sedang bekerja, tidak akan ada formasi atau apapun yang mungkin dapat menghancurkan formasi pertahanan. Hahaha, pergilah ke neraka, makhluk hidup ras kelelawar tertawa terbahak-bahak. Wajah putra mahkota dan Sang King Cheng berubah sekali lagi saat butiran keringat mulai menetes dari dahi mereka. Dalam sekejap, ubin hijau di lantai tempat mereka berdiri basah kuyup. Garis keturunan di dalam tubuh mereka sepertinya bisa pecah kapan saja sekarang. Pada saat ini, Lin Fan melangkah maju. Menggunakan jarinya seperti pedang, dia menebas udara dengan lembut. Lupakan saja, anggap saja ini sebagai kompensasi atas kegembiraan dan hiburan yang kalian berikan padaku beberapa bulan terakhir ini. Tiba-tiba, putra mahkota dan Sang King Cheng dapat merasakan sensasi garis keturunan mereka yang mencoba membiarkan tubuh mereka menghilang seketika. Mereka kemudian berbalik untuk melihat Lin Fan dengan wajah bersyukur. Meskipun satu jari Lin Fan ini terlihat sangat santai tanpa ada tanggapan khusus darinya, seolah-olah seluruh kekosongan itu terbelah menjadi dua pada saat ini. Formasi raksasa berwarna merah darah yang menyelimuti seluruh kota surga soliter terbelah menjadi dua saat rune bersinar di dalamnya mulai berjatuhan. Bam, bam, ledakan meledak di kehampaan saat formasi laut darah dihancurkan. Makhluk hidup ras kelelawar pada awalnya siap untuk berkumpul di semua garis keturunan. Namun tiba-tiba, seluruh formasi telah menghilang. Kejutan itu membuat wajah mereka dipenuhi keheranan. Apa yang sedang terjadi? Seluruh warga yang diliputi siksaan tiba-tiba terbebas dari penderitaannya. Mereka kemudian terlihat gembira. Tidak apa-apa sekarang. Perasaan tersiksa itu hilang. Ketika tentara bayaran kota kekaisaran melihat segalanya, jantung mereka berdetak kencang. Beberapa saat sebelumnya, aura yang sangat tajam merobek seluruh dunia dan menyebabkan formasi laut darah menyebar. Saat itu, hati mereka dipenuhi kegembiraan. Di dalam kota kekaisaran, hanya ada satu orang yang memiliki kekuatan seperti itu. Siapa itu? Siapa itu? Namun bagi makhluk ras kelelawar, penghancuran formasi mereka secara alami membuat mereka sangat marah. Serangkaian raungan terdengar di seluruh dunia. Namun, tepat pada saat ini, kehampaan itu bergetar ketika sebuah telapak tangan yang menyelimuti surga terbanting dari dalam kota kekaisaran. Apa itu? Ada kekuatan tak terbatas yang mengelilingi seluruh dunia. Ketika makhluk hidup ras kelelawar melihat telapak tangan raksasa ini, seluruh hati mereka tenggelam. Kekuatan itu seolah-olah menembus permukaan beberapa dunia dan menyegel tempat ini sepenuhnya, membuat mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri sama sekali. Tuan Tua, selamatkan aku. Tuan Tua, selamatkan aku. Makhluk hidup dari ras kelelawar memekik saat mereka mengirimkan kesadaran mereka, mencari bantuan. Semua makhluk hidup ras kelelawar ini mirip dengan semut. Saat mereka ditangkap oleh telapak tangan raksasa itu, mereka hancur menjadi debu hanya dengan sedikit kekuatan yang digunakan. Terima kasih, terima kasih. Ketika putra mahkota melihat segala sesuatu di hadapannya, jantungnya berdetak kencang.
Kekuatan ini adalah sesuatu yang tampak terlalu mengerikan di matanya. Lin Fan tidak mengatakan apapun dan malah mengerutkan kening. Dalam hatinya, dia merasa jengkel. Sepertinya dia sudah ketahuan. Fakta bahwa makhluk hidup dari ras kelelawar ini berani datang ke kota surga soliter untuk mencoba dan memurnikan makhluk hidup di sini berarti bahwa mereka jelas telah mendapatkan persetujuan dari tuan tua mereka. Pada saat yang sama, setelah Lin Fan mengalahkan semua makhluk ras kelelawar ini, wajar saja jika tuan kelelawar tua menerima umpan baliknya. Bagi makhluk yang paling berkuasa, satu pikiran bisa mencapai ujung dunia. Sekalipun mereka terpisah beberapa dunia, semuanya bisa ditutupi hanya dengan satu pikiran. Pada saat ini, Lin Fan melayang ke dalam kehampaan dan memfokuskan pandangannya ke kehampaan segera setelahnya. Tuan tua kelelawar, karena kamu di sini, ikutlah dengan yang mulia kalau begitu. Lin Fan merobek topengnya dan lari ke kejauhan. Adapun Yang Wantian dan putranya, Lin Fan tidak membawa mereka dan meninggalkan mereka di kota surga soliter. Kota adalah pilihan teraman. Setidaknya, itu lebih aman daripada mereka ikut bersamanya. Putra mahkota melihat ke dalam kehampaan dan tidak tahu apa yang terjadi. Namun pada saat ini, kekuatan dahsyat melanda seluruh dunia saat seekor kelelawar raksasa melayang di atas langit dan bumi. Raja manusia sialan. Ini adalah suara yang dipenuhi amarah dan amarah seolah-olah mengandung semacam kebencian yang sangat besar. Kehampaan bergetar saat sesosok tubuh muncul berdiri sendirian di atas langit. Tuan kelelawar tua memandang sekilas ke seluruh kota surga soliter sebelum dia meledak dan mengejar Lin Fan. Raja manusia sialan, putra mahkota dan yang lainnya bergumam di mulut mereka. Meskipun Yang Wantian telah mengakui Lin Fan sebagai gurunya, dia tidak tahu orang seperti apa Lin Fan selama ini. Tapi ketika dia mendengar makhluk misterius dan kuat itu menyebutkan kata, Raja manusia sialan, Yang Wantian memastikan untuk mengukir kata-kata itu ke dalam hatinya. Jadi, gelar masternya adalah Dasar Raja Manusia. Bab 938, Datanglah padaku. Raja Manusia, sebaiknya kau berhenti di situ demi tuan tuamu. Saat ini, tuan kelelawar tua sangat bersemangat melebihi apapun. Tidak disangka dialah yang akan mengetahui keberadaan Raja Manusia sialan itu. Raja Manusia sialan ini telah mencuri bertonton barang legendaris, dan telah lama menimbulkan kemarahan para makhluk terkuat yang tidak sabar untuk mencabik-cabik tubuhnya. Saat tuan tua kelelawar menyadari bahwa formasi laut darahnya telah dihancurkan, dia mengirimkan jejak kesadarannya dari kehampaan. Dan ketika dia mengetahui bahwa itu adalah Lin Fan, dia sangat gembira. Sebelumnya, dia mengejar orang ini bersama tuan tua Guntur dan yang lainnya selama beberapa waktu. Tapi pada akhirnya, manusia terkutuk ini membiarkan mereka lolos. Itu adalah sesuatu yang membuat mereka merasa sangat jengkel. Saat ini, tuan tua kelelawar bersumpah kepada surga bahwa dia pasti tidak akan membiarkan manusia ini melarikan diri sekali lagi. Hentikan ibumu. Ayo kejar aku jika kamu punya nyali. Lin Fan terjun ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya saat dia meraung menuju tuan tua kelelawar. Hanya seseorang seperti tuan tua kelelawar dan dia ingin bisa mengalahkan Lin Fan. Orang itu pasti sedang bermimpi. Pemenang akhir dari masalah ini masih harus ditentukan. Huff, saat nanti aku bisa mendapatkanmu, aku pasti akan memberitahumu arti sebenarnya dari horor. Tuan kelelawar tua tertawa sinis. Dia bertekad untuk sepenuhnya menekan Raja Manusia sialan ini. Jika itu masalahnya, semua barang legendaris itu akan menjadi miliknya. Saat dia memikirkan hal ini, tuan tua kelelawar dipenuhi dengan semangat juang yang tak ada habisnya. Sage Agung, bagaimana kabarmu sekarang? Lin Fan telah berkomunikasi dengan Sage Agung di Firdausnya selama ini. Melalui beberapa bulan penyembuhan, luka dari Sage Agung telah sembuh kurang lebih sekarang. Hampir selesai sekarang. Aura Sage Agung telah stabil sekarang, dan tidak ada banyak masalah lagi. Karena tidak ada masalah besar yang mengganggu Sage Agung, Lin Fan juga menghela nafas lega. Pada saat ini, Lin Fan memeriksa situasi di sekitarnya. Ini adalah tempat terpencil tanpa tanda-tanda kehidupan apapun. Melompat keluar dari kehampaan, Lin Fan melayang dengan lembut di langit. Kenapa kamu berhenti berlari? Ketika tuan tua kelelawar melihat bagaimana Raja Manusia sialan itu baru saja melayang di langit, dia tertawa dingin. Kenapa aku harus lari? Kecuali, kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menjatuhkan yang mulia, kan? Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Mengingat kekuatannya saat ini bukanlah masalah bertarung dengan makhluk yang paling kuat. Dalam periode waktu yang telah berlalu, Lin Fan tidak hanya bermalas-malasan di etalase tokonya dan tidak melakukan apapun. Teknik mistik duel surga yang tak tertandingi adalah keterampilan seni bela diri mistik dari Sage Agung. Terhadap keterampilan mistik ini, Lin Fan dapat mengatakan bahwa dia memiliki semacam pemahaman pribadi, karena itu, kecakapan bertarungnya juga meningkat cukup pesat. Adapun sumber kekuatannya, sudah mencapai level 3 sekarang, dan itu memberinya peningkatan besar lagi. Bahkan jika dia bertarung habis-habisan dengan tuan tua kelelawar, itu bukanlah hal yang mustahil. Namun, makhluk yang paling kuat tetaplah makhluk yang paling kuat, apapun yang terjadi. Dalam hal negara bagian tempat mereka berada, mereka masih berada di atas dan menekan Lin Fan. Saat ini, Lin Fan hanya ingin mencoba kekuatannya sebentar. Dalam sekejap, tubuh Lin Fan melebar saat aura yang menusuk surga keluar darinya. Niat bertarungnya sangat kuat seolah-olah dia baru saja menaklukkan seluruh zaman kuno. Tuan tua kelelawar,
tunjukkan pada Anda betapa kuatnya Anda, makhluk yang paling kuat. Tubuh Lin Fan tersentak hebat saat dia mengaktifkan skill gerakannya, begitu dekat, namun sejauh ini. Seketika, 8 Lin Fan muncul di kehampaan. Ketika 8 Lin Fan ini menggerakkan tubuh mereka, keterampilan mistik seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya dikerahkan dalam sekejap mata. Bagi makhluk yang paling kuat, segala bentuk sikap atau keterampilan tidak ada gunanya. Bagi mereka, hanya kekuatan absolut yang bisa menekan segalanya. Sejak dia memahami maksud kekuasaan, Lin Fan sangat percaya diri pada kekuatannya sendiri. Cukup menarik, ketika Tuan Tua Kelelawar melihat pemandangan di hadapannya, dia tertawa dingin. Sesaat, lautan darah yang deras melonjak ke langit saat keterampilan mistik yang tak tertandingi dikerahkan. 8 Lin Fan segera menyatu menjadi satu dan muncul di sisi Tuan Tua Kelelawar. Dibanting dengan satu kepalan tangan, sejumlah besar kekuatan yang terakumulasi dilepaskan, menyatu ke satu titik yang membentuk topan kekuatan, meringkuk sebelum langsung mencabik-cabik Tuan Tua Kelelawar. Tinju tunggal ini adalah pemahaman yang diperoleh Lin Fan selama beberapa bulan terakhir ini. Seolah-olah Dewa Iblis Kekuatan berdiri tepat di atas kepalan tangan ini. Ini adalah tinju yang memiliki kekuatan sumber kekuatan. Lin Fan memiliki bakat yang sangat berbakat dan mampu memahami keterampilan mistik seni bela diri apapun dalam waktu sesingkat-singkatnya. Apalagi dengan sistem yang dia miliki yang mirip bak. Ini menjadikannya keberadaan yang paling sakit di seluruh dunia ini. Meskipun Tuan Tua Kelelawar selalu meremehkan Raja Manusia, ketika tinju itu meledak dengan pancaran cahaya yang tak tertandingi, bahkan wajah sang pembuat pun menjadi tegang. Bam! Tinju yang menghancurkan bumi ini terhalang oleh lautan darah Tuan Tua Kelelawar. Bagi Lin Fan, pukulan ini terasa seperti baru saja mendarat di spons. Rasanya lemah dan tidak berdaya seolah-olah semua dampak yang tak terbatas telah diserap oleh lautan darah itu. Segera, Lin Fan meraung saat kekuatan ketiga dunia di dalam dirinya bergemuruh dengan ganas dan sumber kekuatan meledak lebih intens. Dengan kekuatan yang disalurkan, pukulan ini menyebabkan seluruh lautan darah menyebar dalam sekejap. Langkah, langkah. Tuan Kelelawar tua terhuyung mundur beberapa langkah sambil memasang ekspresi serius setelahnya. Itulah sumber kekuatan Dewa Iblis Pangu. Bagaimana mungkin manusia sepertimu? Di bawah kecerobohan Tuan Tua Kelelawar, dia sebenarnya mengalami sedikit kerugian. Ini adalah sesuatu yang dia rasa benar-benar tidak dapat dipercaya. Dewa Iblis Pangu pernah menjadi Dewa Iblis dari ras kuno. Kemudian, ia menjadi saudara tersumpah dengan makhluk paling kuat di antara ribuan ras. Akhirnya, saudara tersumpahnya ini dibunuh oleh para Dewa Iblis dari ras kuno. Hal ini membuat Dewa Iblis Pangu sangat menderita, dan karena marah, dia membunuh di tengah-tengah ras Dewa Iblis kuno. Selama pertempuran saat itu, Tuan Kelelawar tua telah menjadi saksi dari segalanya. Terhadap kekuatan Dewa Iblis Pangu, bahkan dia merasa gentar di hatinya. Pada saat yang sama, dia menjadi sangat akrab dengan sumber kekuatan. Itulah alasan mengapa dia bisa merasakannya saat Lin Fan menggunakan gerakan yang sama. Bagaimana sekarang? Apakah kamu terkejut? Tapi itu bukanlah hal yang paling mengejutkan saat ini. Aku sudah mendengar dari rumor bahwa kamu adalah yang terlemah di antara semua makhluk yang paling kuat. Tuan Tua Kelelawar, hari ini, Yang Mulia akan mengambil kamu terjatuh kalau begitu. Dengan pukulan sebelumnya, Lin Fan benar-benar bisa merasakan seolah-olah dia memiliki kesempatan untuk meraih kemenangan. Meskipun kekuatannya saat ini bahkan belum mencapai kondisi budidaya penuh kuno abadi, dia merasa memiliki kepercayaan diri untuk mampu mengalahkan Tuan Tua Kelelawar. Kata-kata besar, tak disangka hanya dengan orang sepertimu, kamu akan berpikir untuk menjatuhkan Tuan Tuamu di sini. Aku ingin kamu tahu betapa bodohnya mimpi itu. Tuan Kelelawar tua meraung saat seekor kelelawar emas raksasa dengan 4 sayap membubung ke langit. Tubuh emasnya bersinar dengan aura dingin. Tuan Kelelawar tua meningkatkan kekuatan dunia kelelawar ke tubuhnya sendiri. Saat kelelawar emas bersayap 4 itu memekik, ia berubah menjadi telapak tangan emas raksasa yang merobek kehampaan. Lin Fan maju selangkah dan kekosongan di bawahnya hancur. Namun, hal itu tidak mengganggunya sama sekali karena niat bertarung yang kuat muncul darinya. Niat bertarung itu sangat luar biasa, membuatnya tampak seolah-olah dia bisa bertarung melintasi cakrawala yang tak ada habisnya. Teknik mistik duel surga yang tak tertandingi. Tuan Kelelawar tua tersentak kaget. Tak disangka manusia ini bahkan akan memahami keterampilan mistik Sage Agung juga. Niat bertarung Lin Fan melonjak hingga ke surga saat ini. Ketika telapak tangan emas raksasa itu menghantam tubuh Lin Fan, hal itu tidak membahayakannya sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Tuan Kelelawar tua telah kehilangan semua warnanya saat ini karena dia dipenuhi rasa tidak percaya. Lin Fan tertawa dingin. Benar-benar orang kampung. Sialan, kondisi tubuh fisik milik Anda sesungguhnya telah mencapai kondisi budidaya penuh kuno abadi. Bahkan jika dia mengeluarkan kekuatan yang dia gunakan untuk menghisap payudara ibunya, itu tidak akan ada gunanya pada Lin Fan. Bam! Niat pertempuran yang tak tertandingi itu menembus langit dan bumi saat Lin Fan muncul tepat di depan wajah Tuan Tua Kelelawar. Saat dia meninju, tinjunya mendarat tepat di dada Tuan Tua Kelelawar. Bam! Bam! Kekuatannya meledak saat tubuh Tuan Tua Kelelawar pecah juga. Tinju meledak darah bintang utara bukanlah lelucon. Bahkan jika pihak lain adalah makhluk yang paling kuat, mereka tidak akan punya cara untuk mempertahankannya juga. Ketika darah segar berwarna keemasan itu menyembur ke angkasa, Tuan Tua Kelelawar berteriak sekuat tenaga, Ibu Asteris CKING Raja Manusia.
Master lamamu di sini akan membunuhmu. Tapi, Lin Fan hanya bisa tertawa acuh tak acuh, datanglah padaku sesukamu kalau begitu. Bab 939, Anda telah menjebak saya. Menyenangkan, ini sungguh menyenangkan. Tuan tua kelelawar, tahukah Anda apa puncak kekuasaannya? Lin Fan terkekeh dan bertanya. Apa? Tuan kelelawar tua berseru, tidak tahu apa yang coba dikatakan oleh Raja Manusia sialan ini. Lin Fan mencengkeram tinjunya erat-erat sebelum melirik ke arah tuan tua kelelawar, saat itulah aku meratakanmu seperti pancake. Brengsek, tuan kelelawar tua meraung. Sangkar dewa kelelawar. Saat ini, tuan kelelawar tua sudah benar-benar kesal oleh Lin Fan. Setelah menjadi makhluk yang sangat kuat dalam waktu yang lama, sejak kapan dia didorong sedemikian rupa oleh seekor semut? Mengulurkan telapak tangannya, dia menjebak seluruh dunia. Jari-jari tuan kelelawar tua melebar dengan cepat saat kuku-kukunya yang berwarna merah darah melonjak keluar, mengurung Lin Fan di tengah-tengahnya. Ada semacam hubungan antara kelima kuku jari ini, menyebabkan ruang, waktu, dan segala sesuatu yang terperangkap dalam jari-jari kuku tersebut lenyap. Lumayan, kelihatannya agak sombong sekarang karena bisa menyegel ruang dan waktu beserta semua hukum di dalamnya. Kekuatan makhluk yang paling kuat memang misterius. Untuk bisa menciptakan seluruh dunia dalam dimensi saku, saya khawatir itu adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh orang dengan kondisi kultivasi penuh dari zaman kuno. Tapi tuan tua kelelawar, Anda benar-benar berpikir terlalu banyak. Tubuh Lin Fan memancarkan aura pedang dahsyat yang bisa merobek dunia yang terkoyak dari tubuhnya. Sumber kekuatan bahkan memancar dengan kekuatan yang tak ada habisnya secara terus-menerus. Dengan kombinasi kekuatan dan kehendak pedang, jumlah kekuatan yang dihasilkan benar-benar mengerikan. Menghasilkan seberkas cahaya panjang, sword wheel itu menebas kelima jari itu. Kehendak pedang yang tajam itu tiada hentinya. Bahkan jika itu adalah dunia dimensi, ia akan dihancurkan olehnya. Ledakan. Ketika gerakan Lin Fan ini berbenturan dengan jari-jari tuan kelelawar tua, itu mengeluarkan getaran yang sangat keras. Tuan tua kelelawar meraung saat kelima jarinya mulai pecah sedikit demi sedikit, berubah kembali menjadi bentuk kekuatan paling primitifnya. 5 jari master kelelawar tua ini adalah sejenis keterampilan mistik seni bela diri. Atau mungkin, lebih tepat menyebutnya sebagai harta karun tertinggi. Namun kini setelah mereka dipenggal oleh kehendak pedang Lin Fan dan bahkan dihancurkan oleh sumber kekuatan itu, bagaimana mungkin tuan kelelawar tua tidak marah? Pada saat yang sama, tuan kelelawar tua benar-benar terperangah. Tidak disangka manusia ini akan memiliki kekuatan sekuat ini. Ini tidak terbayangkan. Lin Fan terus melangkah maju dengan beberapa langkah lagi, menyebabkan kekosongan meledak. Ini adalah tanda yang terjadi ketika kecepatan seseorang telah mencapai puncaknya. Pada saat tuan kelelawar tua bereaksi, Lin Fan sudah muncul di hadapan wajahnya. Datang dan nikmati sekali lagi. Lin Fan meraung saat dia membanting dengan pukulan. Kekuatan yang muncul tidak terbatas dan tidak dapat dihentikan. Bahkan sebelum pukulannya tiba, tuan kelelawar tua sudah diselimuti oleh momentum pukulan itu sendiri, yang seperti pisau tajam yang membelah kekosongan. Bagaimana bisa sekuat ini? Bagaimana mungkin seorang manusia bisa memahami sumber kekuatan Dewa Iblis Pangu? Sampai sekarang, tuan kelelawar tua tidak mengerti mengapa semua ini terjadi. Ledakan. Kekuatannya bergema, tetapi saat Lin Fan bersiap untuk menyaksikan wajah tuan tua kelelawar berubah menjadi berlumuran darah, dia menemukan bahwa tubuh tuan tua kelelawar tiba-tiba berubah menjadi kabut darah. Saat tinju itu mendarat di atasnya, seluruh kabut darah menghilang. Ini adalah sesuatu yang membuat Lin Fan terkejut. Tidak disangka tuan kelelawar tua masih memiliki begitu banyak trik di lengan bajunya. Tapi setelah dipikir-pikir, seharusnya begitu juga. Tuan kelelawar tua adalah makhluk yang paling kuat, apapun yang terjadi. Entah berapa era yang telah dia lalui. Wajar jika dia penuh tipu daya. Pada saat kabut darah hilang dan tuan kelelawar tua muncul kembali dengan tubuh aslinya, dia sudah berada 1000 kaki jauhnya. Raja manusia sialan, tak kusangka kekuatanmu akan sekuat ini. Tapi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa lolos dari pertemuan ini hanya dengan sedikit kemampuan itu? Tuan tua kelelawar meraung saat matanya bersinar dengan kilatan yang sangat tidak menyenangkan. Setiap makhluk di dunia ini memiliki takdirnya masing-masing. Kata, kelelawar, dari Dao Agung akan menaklukkan semua makhluk. Tuan tua kelelawar menjerit dengan nada tajam sambil membuka mulutnya lebar-lebar. Seketika, karakter teks dari kata, "Bet," melayang keluar. Saat karakter teks, "Bet," muncul, seluruh dunia sepertinya dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Ini adalah kekuatan yang sepertinya melintasi era yang tak terhitung jumlahnya. Tuan tua kelelawar merobek salah satu lengannya yang kemudian meledak, menyebabkan aliran darah tak berujung mengalir ke dalam karakter teks, kelelawar itu. Ledakan. Tiba-tiba, sungai takdir yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi karakter teks, kelelawar. Di dalam sungai takdir ini tercatat seluruh pertumbuhan ras kelelawar. Ini adalah kekuatan seluruh ras yang telah terakumulasi selama era yang tak terhitung jumlahnya dengan kedalaman yang mendalam. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan oleh satu orang pun. Raja manusia sialan, hari ini, leluhurmu akan membiarkanmu merasakan akumulasi kekuatan ras kelelawar selama era yang tak terhitung jumlahnya. Dengan merobek lengannya sendiri, tuan tua kelelawar telah mengeluarkan energi esensi hidupnya secara langsung. Pada saat ini, alis Lin Fan berkerut. Ini adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Dia kemudian berteriak, "Jika kamu ingin bertarung, ayolah."
Siapa yang takut pada siapa? Sutra langit dan bumi, tekan segala sesuatu dengan kekuatanmu yang tak terbatas. Ledakan. Tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan Tuan Kelelawar Tua terjadi. Karakter teks emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dan melayang di belakang punggung Lin Fan. Karakter teks ini tidak lain adalah Sutra Langit dan Bumi. Di masa lalu, karena kondisi kultivasi Lin Fan tidak cukup, maka dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuh Sutra Langit dan Bumi. Tapi sekarang, karena budidayanya sudah berada pada kondisi kuno abadi, dia dapat sepenuhnya menunjukkan sebagian dari kekuatan sebenarnya yang dimiliki Sutra Langit dan Bumi. Kamu punya karakter teks, begitu juga aku. Selain itu, aku punya lebih dari kamu. Biarkan Yang Mulia menciptakan kata, kelelawar surga, untukmu. Saat ini, Lin Fan meledak dengan semua kekuatan di tubuhnya. Kekuatan kehidupan pohon parasol mistis memancar tanpa henti pada saat ini. Ini bahkan tidak mempertimbangkan kekuatan dari 3 dunia yang meningkatkannya. Saat Sutra Langit dan Bumi dikerahkan, itu seperti jurang maut. Bahkan jika kekuatan Lin Fan berada pada kondisi kuno abadi saat ini dan dia mendapat peningkatan dari 3 kekuatan dunia, dia masih bisa merasakan hal itu berdampak buruk pada tubuhnya. Namun, untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan 2 karakter teks pada akhirnya bukanlah masalah besar. Surga kelelawar. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat ini, Tuan Kelelawar Tua hampir memuntahkan darah. Hal ini terutama terjadi setelah melihat 2 karakter teks tersebut. Wajah Tuan Kelelawar Tua benar-benar bingung. Ketika Sutra Langit dan Bumi menyatukan 2 karakter teks tersebut, seekor kelelawar raksasa yang dipenuhi dengan kekuatan surgawi muncul di belakang punggung Lin Fan. Kelelawar ini tidak sama dengan Tuan Kelelawar Tua, itu membawa kekuatan saleh yang tak tertandingi dan tak terbatas. Seolah-olah kelelawar ini adalah nenek moyang sebenarnya dari Tuan Tua Kelelawar itu sendiri. Pergi. Lin Fan bisa merasakan kekuatan yang dikeluarkan dari tubuhnya kini cukup merugikan saat dia membanting dengan telapak tangannya. Kelelawar surga yang menutupi seluruh langit bergegas turun dan menyerang karakter teks yang dipanggil oleh Tuan Kelelawar Tua melalui pengorbanan. Ledakan. Saat kedua belah pihak bentrok, Tuan Tua Kelelawar memuntahkan seteguk darah. Saat dia mendengar suara berderit, matanya hampir pecah saat dia berteriak dengan tragis, tidak. Tidak dapat menahan kekuatan yang sangat besar ini, karakter teks dari Old Master Bed mulai hancur sebelum menghilang dari muka dunia. Teks ilahi dari leluhurmu. Tuan Tua Kelelawar melolong. Haha, Tuan Kelelawar Tua, bersiaplah untuk mati. Lin Fan berteriak. Tubuhnya saat ini seperti burung raksasa yang meninju Tuan Tua Kelelawar. Seketika, arus energi menyebar ke seluruh dunia, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Aku akan mendapatkan hidupmu. Dengan teks ketuhanannya dihancurkan oleh Lin Fan, Tuan Tua Kelelawar benar-benar marah. Tapi saat ini, dia kehilangan semua warna di wajahnya saat sesosok tubuh muncul di depan kedua matanya. Bibir Lin Fan melengkung menjadi seringai dingin. Ketika pukulannya hampir mencapai Tuan Tua Kelelawar, dunia surganya terbuka di tangan itu. Di dalam surga itu ada seekor kera saleh yang berdiri dalam posisi mengamuk. Auranya tak terkalahkan dan gada dewa di tangannya sangat mengesankan. Pada saat itu, aura tak terkalahkan itu muncul. Itu adalah sosok Sage Agung. Kamu telah menyediakan aku. Tuan Kelelawar Tua sangat ketakutan hingga jiwanya akan tersebar sekarang. Tapi, semuanya sudah terlambat. Itu karena gada Sage Agung telah terhempas keluar dari surga dengan pancaran cahaya dewa, yang bertabrakan dengan tubuh Tuan Kelelawar Tua. Bab 940, Pembantaian lengkap. Tuan Kelelawar Tua tidak akan pernah membayangkan sepanjang hidupnya bahwa dia akan dijebak oleh orang lain. Bukankah Sage Agung dilumpuhkan oleh Tuan Tua Guntur? Tanpa sekitar 100 tahun, bagaimana mungkin dia bisa pulih? Namun saat ini, semuanya sudah terlambat untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Tuan Tua Kelelawar, serahkan hidupmu. Setelah Grid Sage pulih, dia menghantam Old Master Bed dengan serangan paling mengamuk yang pernah ada. Meskipun Tuan Kelelawar Tua adalah makhluk yang sangat kuat dan yakin bahwa kekuatannya akan cukup untuk bertahan melawan hal ini, tubuhnya masih meledak kembali saat dia mengeluarkan seteguk darah di bawah kekuatan yang hebat ini. Daging dan dagingnya berserakan di seluruh kehampaan, tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kamu bisa pulih begitu cepat, dasar monyet terkutuk? Tuan Kelelawar Tua meraung marah. Serangkaian rantai dewa hukum yang paling kuat meledak dan berputar melalui kehampaan untuk mengelilingi dan melindungi tubuhnya. Namun, gada Sage Agung bukanlah sesuatu yang sederhana. Membawa serta kekuatan dewa yang tak tertandingi yang meledak, bahkan jika itu adalah Tuan Tua Kelelawar atau makhluk terkuat lainnya, mereka tidak akan mampu bertahan melawannya. Ketika Sage Agung keluar dari surga, dia memegang gada dewa di tangannya dan berdiri tegak di dunia. Aura yang sangat deras menginfeksi seluruh dunia, bahkan aura Tuan Kelelawar Tua tidak punya pilihan selain ditekan oleh Sage Agung. Tuan Tua Kelelawar, hari kematianmu adalah hari ini. The Great Sage meraung saat gerakan tangannya tidak berhenti sama sekali. Memanfaatkan waktu sekarang ketika dia memiliki keuntungan, dia bertekad untuk membunuh Tuan Tua Kelelawar dengan pasti. Ketika Lin Fan melihat ini, dia bergegas. Sage Agung tidak boleh membunuhnya. Jika dia terbunuh, poin pengalamannya akan hilang dalam jumlah besar. Sage Agung, beri jalan. Biarkan aku yang melakukannya. Lin Fan berteriak dan bergegas untuk menghancurkan semuanya. Dia kemudian mengeluarkan kapak abadi dari penyimpanannya. Tuan Tua Kelelawar, hidupmu akan dituai oleh Yang Mulia. Lin Fan berteriak saat matanya bersinar dengan kecemerlangan yang tak ada habisnya.
Sialan, semua poin pengalaman itu. Selama dia bisa mengalahkan Tuan Tua Kelelawar, dia akan naik level sekuat tenaga. Kau berani, Tuan Tua Kelelawar berteriak, dan kemudian menyalurkan kekuatannya, menyebabkan darah dan dagingnya bergemuruh dengan hebat. Namun, pukulan tunggal dari Sage Agung itu dipenuhi dengan niat duel surga miliknya, dan bukanlah sesuatu yang bisa ditangkis dengan mudah. Aku akan membelah. Lin Fan mengangkat kapak abadi tinggi-tinggi dan menghantam daging dan darah Tuan Tua Kelelawar satu demi satu. Seolah-olah dia adalah seorang tukang daging yang sedang memotong daging babi menjadi daging cincang sekarang. Tuan Tua Kelelawar berseru dengan tragis, binatang. Kamu akan mengalami kematian yang mengerikan. Lin Fan menggunakan seluruh kekuatannya, dan setiap bantingan kapak membawa aura yang menghancurkan. Bam, bam, Lin Fan tidak peduli betapa menyedihkannya Tuan Kelelawar tua saat ini. Baginya, itu semua hanyalah poin pengalaman berdarah. Namun, Tuan Kelelawar tua ini memang memiliki kehidupan yang sangat tangguh. Tidak disangka dia belum mati setelah dibelah oleh begitu banyak serangan Lin Fan sekarang. Namun, semua itu tidak penting lagi. Bagi Lin Fan, yang dimaksud hanyalah memerlukan beberapa tebasan lagi, itu saja. Serangkaian ratapan tragis terdengar di seluruh dunia. Suara-suara itu sangat menyedihkan untuk didengar. Saat ini, Lin Fan seperti seorang tukang daging yang dengan kejam menganiaya kelelawar yang menyedihkan. Tuan Kelelawar tua sedang panik saat ini. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar mati di tangan manusia ini. Semua hukum tertinggi di dalam tubuhnya hancur seolah-olah mereka tidak bisa menangani pemotongan pihak lain. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah makhluk yang paling kuat. Aku adalah makhluk yang paling kuat dari ras kelelawar. Tuan Kelelawar tua berteriak ketika kondisi mentalnya mulai bergetar. Selama era yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak pernah merasa takut. Tapi, semua itu keluar dari tubuhnya saat ini. Tolong selamatkan hidupku, Raja Manusia Sialan. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Selama kamu tidak membunuhku, aku pasti bersedia menjadi budakmu mulai sekarang dan seterusnya. Tuan Kelelawar tua tidak ingin mati. Dia akhirnya mencapai level ini setelah era yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana dia bisa tega mati seperti ini? Dia ingin menaklukkan dunia dan melampaui keabadian. Wei, Tuan Kelelawar tua, kematianmu akan datang hari ini. Bahkan jika kamu tidak berani melakukannya lagi, itu tidak ada gunanya. Kamu hanya bisa menjadi jiwa yang mati demi kapak milikmu dengan patuh. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Hatinya sangat gembira saat ini. Ini akan menjadi satu lagi putaran menuai yang melimpah. Selama dia bertarung bersama Sage Agung mulai sekarang, mereka pasti bisa membunuh makhluk yang lebih kuat. Jika kekuatannya bisa mencapai kondisi budidaya penuh kuno abadi, bukankah itu benar-benar luar biasa? Sialan, keparat Raja Manusia, jangan terlalu sombong sekarang. Kamu tidak akan pernah bisa membunuh leluhurmu di sini. Sekalipun leluhurmu harus menyerahkan kultivasi seumur hidupnya, aku pasti akan melakukannya. Temukan cara untuk kembali dan membunuhmu suatu hari nanti. Tuan Kelelawar tua berteriak. Baginya saat ini, hanya ada satu jalan tersisa. Dia harus melepaskan semua kultivasinya dalam kehidupan ini dan bereinkarnasi dengan kesadarannya. Tuan Tua Kelelawar, kamu ingin bereinkarnasi dengan kesadaranmu. Kamu hanya bermimpi sekarang. Membunuh. Pada saat ini, Lin Fan berteriak ketika aura keterampilan reinkarnasi meledak dengan ganas. Kapak tunggal itu membelah ruang dan waktu dan membunuh kehidupan masa lalu Tuan Kelelawar tua. Bagaimana Anda mengetahui sutra reinkarnasi 3 seumur hidup Buddha leluhur? Tuan Tua Kelelawar berteriak kaget. Kartu truf terbesar yang dimiliki Tuan Kelelawar tua adalah keterampilan mistik Buddha leluhur ini. Tapi, tak kusangka Raja Manusia Sialan di hadapannya ini akan memilikinya juga. Ini adalah sesuatu yang membuat Tuan Kelelawar tua terlihat terkejut. Lin Fan terkekeh. Dialah orang yang menyebarkan keterampilan mistik Buddha leluhur ini. Namun, Tuan Kelelawar tua ini bertanya kepadanya mengapa dia memilikinya. Betapa menggelikannya ini. Pembunuhan kedua, pembunuhan di masa depan. Nah, masa depan Tuan Kelelawar tua, tidak punya masa depan lagi. Itu karena dia akan mati di sini hari ini. Tuan Kelelawar tua sedang panik saat ini. Dari hal yang tidak diketahui, dia bisa merasakan 2 koneksi misterius yang menghilang dari tubuhnya saat ini. Raja Manusia terkutuk ini telah benar-benar maju dan membunuh kehidupan masa lalu dan masa depannya. Anda, selamat tinggal sekarang, Tuan Tua Kelelawar. Pembunuhan ketiga, hidupmu saat ini. Gedebuk, kilatan kapak melesat ke seluruh dunia saat daging dan darah Tuan Tua Kelelawar meledak dengan pancaran darah yang luar biasa sebelum meletus setelahnya. Leluhurmu marah. Guru tua, dapatkan balas dendam untukku. Tepat di ambang kematiannya, dendam Tuan Tua Kelelawar menusuk hingga ke surga. Itu adalah bagian terakhir dari hidupnya yang disalurkan ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Ding, selamat telah membunuh Tuan Tua ras kelelawar. Ding, poin pengalaman plus. Ding, keadaan budidaya naik level. Keadaan budidaya, keadaan tingkat menengah kuno yang abadi. Pada saat Tuan Tua Kelelawar meninggal, pemberitahuan sistem juga berbunyi. Menyenangkan, inilah arti sebenarnya menerima lautan poin pengalaman. Peningkatan kekuatannya memberi Lin Fan kepercayaan diri yang tak terbatas terhadap masa depannya. Kondisi budidaya tingkat menengah kuno-kuno. Meskipun ini belum mencapai kondisi puncak, dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, akan cukup baginya untuk bertarung habis-habisan jika dia bertemu dengan makhluk yang paling kuat.
Pada saat ini, Lin Fan menemukan pecahan berkilau yang muncul di kehampaan. Sepertinya ada sesuatu yang muncul setelah membunuh Tuan Tua Kelelawar. Ketika Lin Fan mengambil ini, pemberitahuan dari sistem masuk. Ding, selamat telah mendapatkan inti dunia kelelawar. Apakah Anda ingin berkultivasi? Mengolah. Ding, selamat atas keberhasilan kultivasi. Memperoleh dunia kelelawar. Setelah Lin Fan mengolah inti dunia kelelawar, kekosongan itu sedikit bergetar saat seberkas cahaya menembus ke dalam tubuh Lin Fan. Pencipta, 4/1000. Saat ini di dalam dunia batin Lin Fan, dunia kelelawar juga berputar di sekitar sumber kekuatan. Sepertinya Tuan Kelelawar tua juga telah mengolah seluruh dunia kelelawar sebelum dia turun ke sini. Itu adalah sesuatu yang menyelamatkan Lin Fan dari banyak masalah. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Semburan kesadaran terakhir dari Tuan Tua Kelelawar itu pasti telah membuat Tuan Tua Guntur dan yang lainnya waspada. Setelah menyaksikan kematian Tuan Tua Kelelawar, wajah Sage Agung menjadi lebih tenang seolah kemarahan di hatinya telah sedikit mereda. Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Kekuatan Tuan Tua Guntur sangat luar biasa. Jika dia tahu bahwa Lin Fan ada di sini, dia pasti akan mengumpulkan beberapa makhluk terkuat lainnya. Seketika, Lin Fan dan Sage Agung terjun ke dalam kehampaan dan berangkat ke kejauhan. Cek. Subscribe channel, like dan komentar.